topik yang saat ini mungkin sedang kita alamin dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghadapi yang disebut dengan luka batin, khususnya dalam keluarga, dan kita akan melihat pembahasannya lebih lanjut. Nanti akan dibawakan oleh pastor atau pendeta Sandy Sujak ya, dan kita akan melihat apa sih penyebab dan pemicunya. Tapi sebelumnya saya akan berdoa sebelum kita memulai PA kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami dapat kembali Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, dapat PA dalam PA para sahabat untuk mendapatkan terus Tuhan pengertian dan juga pengajaran-Mu akan kebenaran. Bagaimana Tuhan kami harus menghadapi satu persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami pribadi dan keluarga khususnya Tuhan. Bagaimana kami Tuhan menyembuhkan satu luka batin yang timbul Tuhan karena ada kekecewaan ataupun karena ada suatu permasalahan yang dimana kami juga Tuhan harus mengerti bahwa Allah kami adalah Allah kasih dan kami juga dapat mengasihi Tuhan, mengampuni, dan kami dapat terus Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, bagi siapapun juga. Tuhan saat ini Tuhan berdoa Tuhan kau berkati Ibu Pendeta Sandy Sujak Tuhan akan membawakan firman-Mu Tuhan, pakai beliau sebagai lebih dahsyat Tuhan, biarlah Tuhan firman disampaikan ini Tuhan menjadi firman yang terus bukan saja membuat kami mengerti akan pengertian daripada firman-Mu, tapi firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami jadi berkat. Terima kasih Bapa, saat ini kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk sekali satu Tuhan, kau berkati teman-teman kami dalam perjalanan yang akan juga bergabung di dalam PA ini Tuhan, dan berkati Tuhan PA ini dari awal sampai akhir dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk, kita coba menyanyikan satu pujian ya. Ya. Oke, atau langsung aja Ibu Sandy ya, karena mungkin Ibu Sandy lagi waktunya kali ya. Oke, silakan Bu Sandy. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati, salam kenal, dan yang sudah kenal, senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya, Bapak Beni Tunggul, Ibu Yeni, Bapak William, Ibu Ina, Ibu Diana, Ibu Enos, dan Ibu Sola Gratia. Kita bersukacita ya, diberikan kesempatan waktu untuk kita bisa terus ya belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan malam hari ini adalah luka batin dalam keluarga, penyebab dan pemicunya ya. Kita mau sama-sama mau belajar, nanti boleh sharing ya, supaya kita bisa sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan malam ini. Nah, kita mulai lihat sama-sama saudara bahwa 1 Petrus 2 ayat 24, mari kita baca sama-sama dalam kondisi tetap di mute ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di sini kata ia sendiri, di sini siapa yang telah memikul dosa kita? Bukan malaikat, ya, bukan pejabat, bukan orang tenar, ya. Mungkin juga bukan orang yang kita favoritkan, bukan orang yang kita banggakan, ya. Dia bahkan di kitab Yesaya tidak masuk hitungan bahkan, ya, kalau melihat ya kondisinya pada saat waktu Tuhan Yesus disalib. Ya, kita mungkin juga tidak akan mengenal dia kalau dia itu pribadi yang menyelamatkan kita. Tapi ia di sini huruf besar adalah Tuhan Yesus sendiri yang telah memikul dosa Bapak Ibu dan saya di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Apa artinya kita yang telah mati terhadap dosa? Kita yang sudah dilahirkan kembali, kita percaya di hati kita, mengaku di mulut kita bahwa satu-satunya juru selamat, ya, pemilik pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan Yesus. Kita dilahirkan kembali, itu artinya apa? Saat kita dilahirkan baru, kita menerima benih ilahi, artinya Anda dan saya telah mati terhadap dosa. Hidup kita yang dulu terikat dosa, hidup kita dulu yang lama dijajah, diperbudak dosa. Mulai saat kita sejak lahir baru, kita terima benih ilahi. Ya, kita hidup baru, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita hidup untuk kebenaran. Baru, ya, setelah ini dikatakan ayat firman Tuhan, baca sama-sama, oleh bilur-bilurnya, ya, kamu telah sembuh. Jadi mari di awal sesi ini kita katakan bersama-sama, saya bisa sembuh. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan kita. Kata dosa ya di sini adalah satu paket saudara. Tuhan memberikan kita keselamatan, artinya itu sozo. Jadi bukan hanya keselamatan jiwa, nanti kita memiliki hidup yang kekal,
Tetapi selama hidup di bumi ini, Tuhan mau kita hidup di bumi seperti di sorga. Kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, karena kita semakin mengenal Tuhan. Ya, di dalam dosa itu juga Tuhan sudah tebus segala kutuk kita, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, ya, kutuk kemarahan kita, perzinahan yang diwariskan oleh nenek moyang kita, ya, kutuk kebohongan, ya, kutuk apalagi saudara yang namanya kemiskinan, semuanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, oleh sebab itu Anda dan saya bisa sembuh. Jadi di awal sesi ini kita punya mindset yang benar dulu. Sehancur apapun luka batin kita, ya, mungkin sudah ada yang sampai kejiwaan, ya, kena mungkin sebutlah penyakit-penyakit jiwa, ya, bipolar, ya, yang benar-benar panic attack, yang benar-benar sampai sudah mengandalkan obat tidur pun, ya, kami ada tim Rumah Rapa yang sampai sudah telanjang bulat di HI, saudara, ya. Di Hotel Indonesia ini seorang ibu sudah benar-benar sampai telanjang bulat, kehilangan akal sehat, kehilangan kesadaran. Tapi karena firman Tuhan ini, ya dan amin, saudara, ibu ini sekarang sembuh, ya, dan di pelayanan Rumah Rapa sekarang tugasnya menjadi bendahara. Bayangin, dari orang gila jadi bendahara, Bapak Ibu, ya. Jadi sesakit apapun batin kita, ya, serumit apapun, sekomplikated apapun persoalan kita, mungkin ada yang bilang kayak benang kusut, udah ruwet, udah kusut, ya, ribet, ya, tetap di dalam Tuhan Yesus itu selalu ada pengharapan. Katakan amin, ya Bapak Ibu, ya. Apapun sakit penyakit kita, mau sakit batin yang kronis, mau sakit tubuh yang kronis, ya, di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Artinya saya bisa sembuh. Ya, di sini dilihat saudara, ya. Bayangan masa lalu itu selalu memang ingin mengejar kita, ya, dan ketika kita ingin exit pintu dari masa lalu kita, ya, iblis itu selalu berupaya dengan berbagai cara ingin kembali menghancurkan hidup kita. Makanya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, yang pertama, yang kedua membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Jadi sebenarnya iblis dengan segala tipu dayanya, ya, dia membuat kita kecewa, marah, dendam, ya, kepahitan dengan masa lalu kita. Itu tujuannya apa? Dia ingin mencuri sukacita kita. Dia ingin membunuh kita, dia ingin membinasakan kita. Kalau perlu sekarang kita semua mati sia-sia. Itulah strategi iblis. Ya, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, ya, oleh karena kasih Tuhan yang sempurna atas hidup kita, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib itu sempurna atas kita. Kita boleh melepaskan diri kita sehingga kita boleh exit the door, ya, keluar dari pintu masa lalu kita, dan kita boleh diselamatkan di dalam Tuhan. Dan kita mau sama-sama belajar, saudara, tentang prinsip kesembuhan, ya. Siapa di antara saudara yang sungguh-sungguh mau sembuh malam ini? Bisa kasih reactionnya, ya. Tuhan sanggup menyembuhkan kita, ya. Kita lihat prinsip kesembuhan adalah kita mulai dari mengenali benih-benih jahat yang menjadi akar masa lalu kita. Semua, ya, kalau saudara lihat pohon ini, ya, ada buahnya, ya. Pohon ini, saudara, bisa berbuah, ya, daunnya bisa lebat, bahkan nanti ada banyak bunga atau buahnya. Itu ditentukan bukan dari, ya, batang-batangnya, tapi kita lihat akarnya, saudara. Nah, banyak orang dalam hidup ini ketika mereka menyelesaikan masalah, mereka fokus kepada masalahnya. Padahal yang harus kita selesaikan adalah di sini akar masalahnya. Ya, apa sih benih-benih jahat yang menjadi akar dari masa lalu kita? Yang pertama, latar belakang keluarga, pola asuh. Misalkan Anda punya orang tua yang otoriter, ya, bapak atau ibu, ya, bapak yang kalau misalkan menghukum anaknya, ya, sehingga pada waktu papanya pulang, anaknya tidak punya ketenangan, gelisah, panik, ketakutan, saudara. Dia lebih senang bapaknya pergi dan gak pernah pulang daripada bapaknya di rumah otoriter, marah-marah terus. Mamanya dipukulin dari sejak dia kecil. Ya, ini menyebabkan luka batin di hati seorang anak karena melihat pola asuh dari orang tuanya. Ya, atau orang tua masa bodoh, lalu banyak tuntutan. Lalu ada di antara kita mungkin seperti saya pernah mau dibuang, diaborsi, kita mengalami penolakan. Ada yang dari kecil dibanding-bandingkan, kamu tuh gak kayak koko kamu, gak kayak abang kamu tuh emang hebat, ranking terus kalau kamu. Ya, sampai banyak orang tua bilang begini sama anaknya, kalau kamu pintar baru kamu anak papa. Artinya apa? Kalau kamu berprestasi, kalau gak berprestasi artinya kita bukan anak papa kita, ya. Atau papa kita yang memang latar belakangnya, saudara, yang memang kayak seperti saya, ya, terjadi perpisahan walaupun tidak bercerai secara hukum, tapi perpisahan sekian puluh tahun, lebih dari 10 tahun, 13 tahun berpisah. Perselingkuhan, ya, suka berjudi, ya, suka berhutang,
Saudara dari kecil lihat debt collector datang atau rentenir datang nagih-nagih utang. Ya itu bisa menimbulkan ketakutan, kecemasan ya. Lalu apa, orang tua yang suka foya-foya, terlalu sibuk, tidak ada figur bapak atau ibu yang benar ya, lalu tidak takut Tuhan. Ini bisa menimbulkan saudara benih-benih jahat ini masuk dalam hidup kita ya. Lalu yang kedua, kejadian atau peristiwa trauma ya, dan perlakuan atau perkataan orang lain yang melukai. Mungkin ada di antara bapak ibu yang pernah mengalami pelecehan seksual, diperkosa, dibully dengan kata-kata hujatan, maki-makian ya. Saya mengalami pelecehan itu di kelas 5 SD dan itu membuat diri saya takut saudara ya. Lalu kita dituduh, mungkin dihakimi, kamu dari keluarga miskin ya, kamu itu orang hina ya. Jadi mungkin dari kecil kita mengalami peristiwa, atau pernah ada orang tuanya marahin anaknya ditelanjangin di depan umum saudara ya. Waduh, itu membuat anaknya trauma saudara. Lalu pernah mengalami pengalaman kecelakaan, musibah dan seterusnya ya. Coba Anda kenali ya, orang mengalami sakit di dalam batin ya, karena bisa latar belakang, karena bisa kejadian atau peristiwa. Nah, lalu buah-buah yang dihasilkan apa ketika kita mengalami pola asuh tadi, latar belakang ya, dan trauma dalam kehidupan kita? Kita mengalami sebuah kemarahan ya, sesuatu kemarahan di dalam batin kita ya, sehingga kita menjadi kasar ya. Ciri-ciri orang yang punya luka batin tuh gitu saudara ya, selalu bawaannya mau marah-marah, panas hati terus ya, overthinking, asumsi ya, pokoknya kata-katanya kasar, kata-katanya tajam, suka menghakimi. Lalu minder ya, mindernya ada dua, bisa duduk di atas Monas ya, bisa juga akhirnya menjadi minder yang sombong saudara ya, yang arogan ya, yang benar-benar menunjukkan luka, siapa gua ya. Lalu dia kepahitan, lalu dia mengasihani diri, dia jadi keras hati, selalu negative thinking, jatuh dalam dosa seksual ya, kesombongan, pembuktian diri, manipulatif, konsumtif, materialistis, ketakutan dan seterusnya ya. Jadi kalau saudara lihat dalam hidup saudara ada buah-buah ini saudara ya, berarti itu menandakan saudara masih ada luka di batin saudara. Nah saudara, selama ini jangan hanya fokus ya menyelesaikan masalah dari buahnya. Mari kita mau cabut akarnya, supaya ketika kita cabut akarnya, buahnya nggak akan keluar lagi. Bagaimana supaya buah-buah dari kepahitan ya, dari luka batin kita ini bisa tidak keluar lagi dalam hidup kita, kita bisa disembuhkan? Kita harus cabut akarnya ya. Jadi kita harus benar-benar menemukan apa sih yang kita alami di masa lalu kita ya, sehingga kita benar-benar bisa ya dicabut itu akarnya dari pengalaman masa lalu kita, mungkin dari pola asuh, dari trauma kita mengalami kesembuhan ya, sehingga buah-buah yang seperti ini saudara, buah marah, buah kasar, kata-kata tajam ya, minder, kepahitan, mengasihani, ini bisa disembuhkan ya. Dulu saya nih hampir semua ada dalam hidup saya saudara ya. Saya orangnya judes, jutek, kalau berantem sama adik nomor 2 juga bisa sampai kata-katanya kasar, kebun binatang, lempar pisau, lempar garpu, injek-injek dada dia, merasa puas ya kalau dia udah sampai sakit saudara ya. Jadi memang orang yang luka batin, yang terluka, dia ingin melukai orang lain. Orang yang kepahitan dia pasti ingin memahitkan orang lain. Itu sudah refleksi yang tercermin dari hati kita ya. Makanya jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Matius 15 ayat 13, mari kita baca sama-sama. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya ya. Ingat, katakan sama-sama, cabut sampai akar-akarnya, bukan hanya membersihkan atau potong bagian-bagian luar saja. Lihat, ini semua mesti dicabut nih. Siapa yang mencabut? Keputusan Anda yang mencabut. Kalau Anda sadar Anda punya benih yang pahit, Anda harus cabut benih yang pahit itu ya. Nanti kita sama-sama belajar. Kalau Anda sadar Anda ada benih pornografi, kenajisan, free sex, perselingkuhan, Anda berzina terus sana sini, ya itu mesti dicabut akarnya ya. Ya ada akar yang namanya kepahitan, kenajisan ya saudara ya. Nah ini kalau nggak dicabut, buah yang tadi pasti keluar terus ya. Makanya saudara, untuk pelayanan mencabut akar ini ya, di sini hanya bisa dilakukan oleh pekerjaan Tuhan ya, pekerjaan Roh Kudus. Siapapun kok freeze ya, Ben? tahu persis akar apa yang harus dicabut, dibersihkan sampai ke bagian-bagian yang paling dalam ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Kita lihat lagi. Nah, langkah-langkah atau tindakan untuk mengalami kesembuhan. Apakah suara saya jelas Pak Beni? Pak Beni? Tadi
Jelas Bu. Oke Bu, oke. Tadi sempat putus ya? Saya putus tadi sebentar. Iya, oke. Tadi saya lihat unstable soalnya, ya. Nah, langkah-langkah dan tindakan apa untuk mengalami kesembuhan? Tadi latar belakang pemicunya sudah tahu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang lihat yang pertama, kita harus rela terbuka, mengakui setiap dosa, keadaan atau kejadian yang pernah ada dan melepaskan pengampunan. Ya, katakan sama-sama rela. Ya, yang selanjutnya rela dan melepaskan. Katakan sama-sama rela dan melepaskan. Rela dan melepaskan. Ya, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling, ya, lihat di sini saling mengaku dosamu, bukan saling menunjuk. Ya, yang kita lakukan selama ini apa? Saling menunjuk. Kamu tuh ya dari dulu ya nggak pernah berubah ya. Orang model kamu nih, ingat nggak kamu dulu udah berapa kali kamu lakukan itu? Nah, ini yang sering terjadi, kita bukan mengaku dosa, kita menunjuk dosa. Ya, saling menyalahkan, saudara, itu tidak membuat luka batin kita sembuh. Semakin kita menunjuk dosa si A, si B, kamu ingat gak kelakuan kamu? Kamu ingat gak kata-kata kamu? Dari dulu kamu gak pernah berubah. Ya, sudah berapa kali kamu lakukan ini? Kita gak akan pernah bisa sembuh, saudara. Ya, dan bukan hanya saling mengaku, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kebanyakan orang Kristen, anak-anak Tuhan mau sembuh, tapi dia nggak mau lewatin langkah yang pertama ini. Makanya bukan keterbukaan awal dari pemulihan, sekarang lebih ditegaskan lagi, saudara, tapi kejujuran awal dari pemulihan. Banyak orang terbuka, tapi tetap ada yang ditutupin, bohong dia. Saudara punya nggak satu orang ya hamba Tuhan, ya orang yang dapat saudara percaya, untuk saudara bisa dengan nyaman ya mengakui apa dosa yang saudara pernah alami di masa lalu, kejadian apa yang saudara pernah alami. Nah, kalau saudara tidak punya orang yang bisa membuat saudara nyaman untuk bercerita, saya tidak menyuruh Anda terbuka, jujur dengan semua orang ya. Ini saudara mesti datang ke orang ya yang bisa menjadi apa? Mentor rohani, pembina rohani, bapak ibu rohani bagi setiap saudara. Ya, jadi banyak orang bergereja, dia pergi setiap minggu ke gereja, dia mungkin pelayanan di gereja itu. Tetapi dia tidak ada keterbukaan dengan pemimpin rohaninya. Ya, sehingga apa? Pada waktu dia rajin ke gereja setiap minggu, dia melayani, dia tidak pernah disembuhkan dari kejiwaannya yang dilukai, saudara ya. Jadi banyak orang ya aktif dalam pelayanan tapi dalam keadaan tetap terluka. Dalam keadaan hati jiwa yang belum beres, saudara. Dia masih kepahitan, mungkin dia udah berbahasa roh. Ya, mungkin dia dipakai Tuhan luar biasa, tapi saudara, buahnya nanti akan terlihat tuh buah-buah yang tadi kita awal ya di awal kita singkapkan ya. Dia melayani dengan kemarahan, kata-katanya tetap menusuk ya. Akhirnya iri hati sana sini menimbulkan perpecahan, nanti kelihatan semua dari buahnya. Atau dia pelayanan hanya untuk mencari nama, mencari kepentingan dirinya, hanya untuk apa? Mencari pembuktian diri, mencari penghargaan, pujian. Kenapa? Karena memang hatinya, jiwanya belum pulih, saudara. Sehingga kalau jiwa kita tidak pulih, kita mau bangun bisnis pun ya, mau bangun keluarga pun, mau bangun pelayanan pun nggak maksimal. Karena jiwa yang terluka itu, jiwa yang bolong-bolong itu akan menjadi, saudara, penghambat untuk kita bangun kehidupan kita. Nah, makanya banyak orang mau sembuh tapi nggak mau lewatin proses yang pertama ini. Akhirnya, saudara, dia sampai matinya, maaf kata ya, karena saya sering melayani banyak orang yang dipanggil Tuhan. Dia tuh pemberesan tuh H-1 sebelum dia dipanggil. Ya udah detik-detik terakhir. Ada beberapa orang bahkan sebelum dipanggil tuh udah sibuk sana sini WA minta maaf. Karena apa? Hati nurani dia kan tetap menuduh dia kalau dia memang ada masalah, ada konflik-konflik yang belum beres. Dia berbuat salah, dia juga belum minta maaf. Nah, ini saudara, pemberesan hati jangan sampai kita alami nanti di detik-detik terakhir sebelum Tuhan panggil kita. Ya. Sampai akhirnya kita bukan rest in peace. Sebenarnya banyak anak Tuhan meninggalnya bukan rest in peace, saudara. Stres dia meninggalnya. Kenapa? Karena dia hatinya belum beres. Jiwanya masih penuh dengan luka batin. Dia masih ingat kesalahan si A, si B. Dia belum mengampuni si A, si B. Jadi struggling ya. Dia penuh dengan ketakutan. Dia penuh dengan intimidasi. Kenapa? Karena jiwanya masih belum pulih. Nah, sekarang saudara, makanya Tuhan kasih kita kesempatan ya, hidup ini ya. Hidup ini adalah kesempatan, kan ada lagunya kan ya. Itu untuk salah satunya yang paling penting adalah kita itu membereskan bagian jiwa kita. Kalau bagian roh, sejak kita lahir baru, roh kita sudah sempurna. Makanya waktu kita mati ada jaminan ya. Kalau kita meninggal di dalam nama Tuhan Yesus, kita ada jaminan untuk menerima hidup kekal. Tetapi waktu kita hidup, bagian jiwa kita itu tidak langsung pulih, saudara. Itu perlu proses.
Kenapa? Karena pada waktu kita dilukai, itu terkumpul semua di alam bawah sadar kita. Nah, pada waktu kita tidak rela terbuka, itu nggak bisa, saudara, akarnya dicabut. Ya. Jadi ada orang berpikir gini, yang penting Tuhan tahu semua, yang penting Tuhan tahu. Iya, Tuhan memang maha tahu. Tapi Unstable. Udah freeze lagi nih. Kayaknya freeze ya. orang yang benar apa? Orang yang mau rela mengakui dosanya. Ya, dan melepaskan pengampunan atas masa lalunya. Ya. Oke, Pak Beni sudah muncul lagi suara saya ya. Oke, sip. Ya, maaf ya, ini kalau saya pakai yang satunya dibuka suaranya menggema. Ya, yang kedua, setelah tadi rela ya mengakui dan melepaskan, ingat ya, kejujuran awal pemulihan. Kalau terbuka nggak jujur nggak pulih, saudara. Jadi kalau terbuka harus jujur. Ya, memang apa yang Tuhan ingatkan itu mesti saudara lepaskan satu persatu. Yang kedua, saudara, menjaga dan menyesaki pikiran dengan firman. Menyesaki atau enggak? Penuhi pikiranmu dengan firman. Karena pikiran adalah pintu gerbang kehidupan. Jangan membiarkan musuh masuk dan menguasai pikiran kita. Menyesaki pikiran itu artinya apa? Penuhi, harus selalu diisi, dipenuhi, dijaga, dibentengi, atau dipagari oleh firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, hatinya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi waktu pertama saudara lakukan, saudara rela mengakui, artinya apa? Saudara kan buang sampah-sampah saudara. Ya, buang kemarahan, buang kepahitan, iri hati, ya, semua. Ya, mungkin saudara pernah mengalami trauma, dilecehkan, ada kata-kata yang tajam yang menusuk hati, itu dibuang satu persatu, dibuang. Ya, yang kedua, setelah dibuang, saudara harus masukin dong pikiran yang baru, yaitu pikiran firman, pikiran Tuhan. Ya, pikiran Tuhan itu apa? Ya, firman Tuhan. Makanya kalau saudara tidak pernah setiap hari merenungkan firman, saudara nggak bisa pulih. Ya, kalau saudara ke dokter nih, ya, saudara sakit, udah ngaku nih, saya pening, saya muntah-muntah, saya keluar darah, atau perut saya kencang, dokter kan kasih saudara obat, betul tidak? Ya kan? Kalau obatnya nggak diminum, sembuh nggak? Ini kalau secara fisik. Sama secara jiwa gitu. Obat yang menyembuhkan kita lebih dari obat dokter itu sebenarnya firman Tuhan, saudara. Saudara boleh minum obat dokter setiap hari, tapi jiwa Anda sakit nggak sembuh, saudara. Saya banyak mengalami kasus dalam pelayanan, ya. Tapi ketika saudara ya, dia menghidupi firman Tuhan setiap hari dalam hidupnya, ya, sampai saya ingat ya, tante saya itu dulu pernah ya, saudara, tante saya gembala di Pelabuhan Ratu, dia pernah melayani jemaatnya, masih muda, wanita ya, dia stroke, mulutnya miring, pengong, saudara ya, pengong ya, atau miring ya, ngomongnya udah nggak bisa, saudara, masih muda, wanita. Tante saya cerita, waktu tante saya melayani jemaatnya ini, saudara, seorang ibu ini yang masih muda stroke ya, akhirnya dengan tergopoh-gopoh ya, dia susah menceritakan, dia tuh kepahitan dengan beberapa orang, saudara. Ya, akhirnya dia dalam posisi stroke itu, saudara ya, dia ngakuin dia kepahitan dengan si ini, dia pernah dilecehkan sama omnya, saudara ya, masa lalu dia, masa kecil dia, dan dia malu, dia nggak cerita ke siapapun. Tapi saat dia stroke itu, dia ceritakan semua yang dialami, yang Tuhan ingatkan itu ke tante saya. Saudara tahu, ketika dia lagi terbuka, jujur, saudara tahu ya, itu belum didoakan loh, saudara, itu mulut yang miring, tiba-tiba lurus, saudara, saat itu juga. Jadi saudara lihat, kalau orang yang sakit stroke ini, saudara, yang sampai mulutnya miring tadi, nggak dilayani, dia nggak ngakuin, ya, nggak ada pelayanan firman, ya, saudara, kan tante saya akhirnya memberikan firman kepada orang ini, ya kan, ibu ini. Terus hanya diminumin obat dari dokter, obat stroke, bisa sembuh nggak tuh stroke? Ya, jadi penyakit yang paling inti itu bukan di tubuh, tapi di jiwa. Kenapa tubuh sakit? Karena jiwanya sakit. Kalau jiwa kita sakit, kita menyimpan banyak sampah dalam hidup kita. Kita menyimpan kepahitan, dendam, semuanya. Akhirnya imun kita turun. Dan waktu saudara menyimpan sampah-sampah masa lalu saudara tidak bereskan, itu hormon kortisol, tau ya, hormon kortisol itu hormon penyakit, itu ngegas pagi siang malam dalam hidupmu.
Waktu kok pahit, jantungmu berdebar-debar, kok hidup dalam kemarahan, kok susah tidur, kok ingat perlakuan si A, kok ingat kata-kata si B, ya. Saudara lebih senang merenungkan siang dan malam perkataan orang yang menyakiti saudara lebih dari merenungkan firman Tuhan. Makanya nggak heran tubuh Anda drop. Itu hormon kortisol ngegas pagi siang malam. Akhirnya apa? Waktu hormon kortisol yang ngegas terus, tubuh kita lemah, imunnya turun, gampang penyakit masuk, saudara. Tapi kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sekalipun saudara saat ini memiliki luka batin yang parah, pelecehan mungkin dari masa lalu, trauma yang parah, tapi saudara mau mengakui seperti tadi ibu yang stroke, dia mau jujur, dia mau terbuka, dia mau dilayani, dia merenungkan firman Tuhan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, dia sadar bahwa Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa dia melepaskan pengampunan atas masa lalu dia, ya, tanpa minum obat dokter pun saat itu saudara dia sembuh. Ya, jadi paradigma kita saudara soal masalah luka batin, orang terluka, orang bisa sembuh itu mindsetnya ya. Ya, saudara kalau luka batin saudara terus renungin pagi siang malam kejadiannya tuh orang kurang ajar banget, sial banget dari kecil nasib gua sengsara banget, orang seneng gua susah, emang nasib gua sial, emang hidup gua udah emang takdirnya begini dari sononya, ya udahlah masa depan suram, pasti bunuh diri kan? Ya, kenapa? Karena pikirannya nggak ada firman saudara. Pikirannya melihat secara kondisi dia, ya, suaminya pergi selingkuh, dia sendirian berjuang hidup, anak 3, aduh daripada begini nanti gimana nih saya berjuang, udah gue bunuh aja nih anak gue semua, gue bunuh diri. Makanya kejadian kan, ibu begitu luka batin nggak bisa ya menghandle problemnya saudara, nggak ada pikiran firman, pasti yang ada apa? Mati aja lu, mati aja, pasti iblis berbisik di telinganya, lu mendingan mati deh, lu bunuh semua anak lu bunuh diri, biar lu nggak pusing. Akhirnya dia tembakin anaknya atau bunuhin anaknya satu-satu, dia bunuh diri terakhir. Ya, dan kejadian ini kan nggak sekali dua kali saudara tahu ya. Ini sering kali terjadi, orang lompat tuh sekarang banyak dari apartemen saudara. Itu ada yang ngomong kan, udah mati aja mati lu, udah lu hidup lu sial, lu nggak bakal mungkin bisa sembuh lah, udah percuma semua orang tuh jahat sama lu memang nggak diharapin di dunia ini, mati dia saudara. Nggak ada firman. Ya, makanya kesembuhan itu mindset. Saudara boleh minum obat dari dokter pagi siang malam, tapi kalau saudara tidak sembuh jiwanya, obat itu nggak akan efektif. Karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi dari pertama saya mau katakan langkah kesembuhan kejujuran. Ya, bukan hanya terbuka tapi harus jujur. Yang kedua menjaga, ya, menjaga pikiran dan menyesaki, penuhi pagi siang malam itu dengan firman. Jangan lagi renungin tuh kata-kata si mamah yang menusuk jiwamu waktu kecil, ya, jangan lagi ingat-ingat perbuatan papamu yang meninggalkanmu. Seringkali kita gitu, kita lebih mudah merenungkan perkataan orang yang menyakitkan pagi siang malam direnungin. Dasar anak tolol lu, anak kurang ajar lu, nggak tahu diri. Kita renungin pagi siang malam sampai buat kita nangis, ya, sampai buat kita akhirnya apa, narkoba atau kita pornografi, lari, nge-games terus pagi siang malam atau nonton terus kita untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang melukai kita. Dipikir selesai kalau kita pelarian ke sana, saudara, makin parah luka batin kita. Ya, saudara harus bangun. Makanya saya kalau di jemaat saya bilang, ayo kita ada kegerakan doa pagi. Setiap pagi kamu harus belajar cari Tuhan. Banyak orang dari berbagai kota saudara, karena doa pagi kita tubuh Kristus ya, bukan hanya dari denominasi satu gereja tapi berbagai gereja. Ya saudara, banyak orang yang terluka, banyak orang yang stres, depresi, mau bunuh diri, sekarang pulih saudara. Kenapa? Karena mereka merenungkan firman. Karena mereka ada di atmosfer kondisi orang-orang ya saudara, dalam kondisi remuk hati itu mencari Tuhan. Hadirat Tuhan itu menyembuhkan saudara. Coba saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pasti jiwa saudara lama-lama pulih, ya. Tapi kalau saudara meratapi nasib terus, ya, penyakit yang paling berbahaya itu bukan kanker, saudara, bukan COVID, tapi self pity, mengasihani diri sendiri. Itu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, saudara. Ya, sampai saudara menyadari bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara, menyembuhkan. Yang pertama jujur, yang kedua menjaga dan menyesaki pikiran saudara dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara harus tertanam dan bertumbuh dalam komunitas yang benar dan membangun. Ya, saya dulu dari komunitas yang semua barisan kepahitan, saudara. Memang rata-rata teman-teman saya itu anak-anak broken home, ya, yang dimana kita memang nyaman berteman. Kenapa? Karena kita nggak saling malu. Kalau saya berteman sama keluarga harmonis, mereka main ke rumah saya, dia tanya, Sen, bokap lu kemana keluar kota? Ntar, bokap lu kemana keluar negeri? Lama-lama keluar kota keluar negeri mulu, Sen, bokap lu memang kagak pernah pulang ya? Kan kita lama-lama malu ya. Tapi kalau kita misalkan main sama orang-orang yang memang sama broken home, ya kita udah tau lah papa kita selingkuh lah, memang papa kita nggak pernah pulang, kita rasa nyaman, nggak minder gitu. Nah akhirnya karena saya terus tertanam dan bertumbuh di komunitas yang seperti itu, saya merasa nyaman. Ya sama, mereka ngeganja, ya saya ngeganja. Mereka narkotik, ya saya narkotik, ya kan? Mereka free sex, ya saya ikut free sex. Ya, mereka apa? Nonton video porno, saya ngikut. Mereka dugem,
ya, pagi, siang, malam, pokoknya saudara ya pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang jahat, ya akhirnya saya ngikut saudara. Ya, mengapa? Makanya kita perlu komunitas, karena kita tidak bisa sendirian saudara. Kita nggak bisa, manusia tuh diciptakan nggak bisa nolong dirinya sendiri. Kalau begitu saudara, kalau manusia itu bisa diciptakan sendiri, nolong dirinya sendiri, Adam ya hidup aja sama dirinya sendiri dan binatang-binatang itu saudara yang dia sudah kasih nama. Tapi kenapa? Ya, manusia itu nggak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Makanya Tuhan kasih Adam Hawa. Ya kan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kita harus berkomunitas. Ya, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, ya yang jauh perjalanan, walk together. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 baca sama-sama, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi saudara, untuk mengalami kesembuhan batin, ya, yang ketiga saudara harus tertanam. Ya, saudara harus punya bapak ibu rohani. Saudara bertumbuh di sebuah gereja yang bukan hanya sekedar gini loh, yang penting gue ibadah. Ya, kalau ibadah itu namanya apa? Rutinitas. Itu akhirnya cuma kegiatan rohani. Kegiatan rohani tidak menjamin Anda mengalami pertumbuhan iman. Anda boleh rajin setiap hari ke gereja, kalau Anda nggak pernah di mentor, nggak pernah dimuridkan, nggak pernah ditolong, didampingi, ya, untuk terus Anda bertumbuh dalam spiritual journey Anda, ya Anda akan menjadi terputus. Apalagi Anda yang cuman ke gerejanya dihitung jari gitu ya. Ya itu pun kalau sempet, dan itu pun kalau konsen gitu ya. Belum pikiran-pikiran tanggung jawab, pekerjaan, masalah, kadang distraction datang saudara. Nah itu membuat kita akhirnya tidak bertumbuh. Ya, jadi saudara, bagaimana saudara tertanam dan bertumbuh itu sangat penting. Ya, saudara mesti ada di komunitas, di mana komunitas ini lewat seperti persekutuan doa ini malam ini. Ini komunitas saudara, ini komunitas yang sehat. Ya, komunitas di mana kita berkumpul untuk men-sharingkan, mendengarkan firman, membahas firman, kita satu dengan yang lain saling mendoakan. Ini komunitas yang sangat baik. Ya, saudara bisa bertumbuh secara iman, ya. Jadi seperti ini. Anda tidak bisa jalan sendiri. Anda butuh orang lain untuk menolong Anda. Ya. Yang ketiga tadi, tertanam dan bertumbuh dalam komunitas yang benar, artinya apa? Saudara mau dan rela ditolong. Karena saudara, kalau saudara nggak mau dan rela ditolong, kita di sini nggak bisa memaksa orang. Ya, kita ingin misalkan jemaat yang kita layani sembuh, tapi kalau dia nggak mau sembuh, masa saya mesti paksa gini? Terbuka dong kamu. Masa kita paksa? Nggak bisa kan? Orang jujur itu kan harus dari hati. Ya nggak? Setelah saudara dengar firman malam ini, langkah pertama untuk sembuh harus jujur. Kejujuran adalah awal pemulihan. Lalu saya apa bisa paksa saudara? Kan itu harus keputusan saudara. Hidup kan hidup saudara. Hidup adalah pilihan. Kalau saudara mau sembuh, saudara harus memutuskan. Ya, saya mau merendahkan hati, Bu. Saya mau jujur. Saya mau terbuka. Saya mau dibimbing. Saya harus bertumbuh. Entah Anda datang ke Bapak Ibu Gembala di gereja di mana Anda berkomitmen berjemaat, Anda harus ditolong. Ya, jadi harus mau dan rela ditolong serta dibangun sampai terjadi perubahan. Ya, kami di pelayanan mentoring, kami punya pelayanan 2 mentoring ya. Yang pertama mentoring keluarga khusus pria dan wanita yang punya masalah pernikahan. Yang kedua mentoring keuangan, yang punya masalah hutang dan kasus cash flow dalam keuangan. Ya, ini dari berbagai denominasi saudara. Ketika dia masuk mentoring 4 bulan, mereka dengan rela mau ditolong saudara. Mereka mau dilatih. Ya bukan hanya curhat, konseling saudara. Konseling tidak memberikan jawaban. Curhat, buang sampah, tapi nggak mau diarahkan, ya gimana mau mengalami kesembuhan, pemulihan. Ya, tapi benar-benar mau dimuridkan, mau dimentor, mau diarahkan, rela mau ditolong. Ya, teguh dan taat, setia dalam proses. Orang ini pasti semuanya pulih, saudara. Ya, jadi mengapa perlu komunitas? Ya, yang pertama komunitas tadi supaya kita waktu jatuh ada yang ngangkat. Yang kedua, iblis memang selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, seperti gambar ini ya. Selalu iblis mencari celah. Kapan dia ingin menjatuhkan kita? Dia cari momen-momen di mana kita diingatkan lagi dengan peristiwa masa lalu kita. Tiba-tiba waktu kita ingat temperamen kita, emosi kita langsung meledak, saudara ya, banting barang, menghujat orang, mencemooh orang, menghina orang, berkata-kata yang tajam, itu dia langsung ingetin, saudara. Makanya file alam bawah sadar kita harus di restart, ya, harus kembali dibersihkan dari virus-virus. Banyak ya pikiran kita ini sudah terkontaminasi. Nah itu kita perlu komunitas supaya apa? Kita bergandengan tangan sama-sama untuk saling mendoakan, untuk saling membangun. Ya. Dan
Ketika kita ada di komunitas, saudara, Mazmur 103 ayat 8 dikatakan Tuhan itu ya adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi pada waktu kita di komunitas, yang ketiga itu ada kasih dan penerimaan, love and acceptance, ya, ada penerimaan. Kita tidak menjudge dia. Jadi kalau saudara melihat kehidupan seseorang yang penuh dengan problem, jangan dijudge, saudara. Ya, kamu nih emang nggak bener hidupnya, dasar lu sih makannya tukang bohong, lu memang pantas lu sial, lu emang lu nggak bener sih hidupnya. Jangan, saudara. Komunitas yang seperti apa yang menyembuhkan? Komunitas yang ada kasih Tuhan, yang ada penerimaan, ya, dimana kita merangkul. Gereja itu kan bengkel, ya, seperti bengkel. Ya, kalau kita sudah benar semua, ngapain ya ke bengkel, ngapain ke gereja? Gereja itu kan kumpulan orang-orang yang perlu bertumbuh, perlu dipulihkan, perlu ditolong. Ya, makanya di gereja juga ada bagian pengembalaan, itu seperti bagian UGD-nya ya, untuk orang-orang yang butuh urgent dilayani. Kita punya pelayanan konseling, punya pelayanan pemuridan, ada pembinaan rohani, ada Bible study kan. Nah, semuanya itu kan diperlengkapi supaya apa? Supaya ada komunitas yang mengasihi dia apa adanya. Komunitas yang benar selalu menaruhkan dan menumbuhkan kasih, ya, dan penerimaan dari Bapa, bukan tuntutan dan penghakiman. Makanya lihat deh, kalau cara mendidik anak kita ya, kita mendidik anak dengan tuntutan selalu menyalahkan, anak kita nggak bisa pulih. Nah, kalau saudara belum pulih, saudara akan selalu menuntut orang. Kamu dulu berubah, baru saya berubah, karena saudara sendiri terluka. Ya, jadi kalau orang tua terluka, anaknya pasti ikut terluka. Kenapa? Terluka itu, luka batin itu, kepahitan itu jadi diwariskan. Ya, dia akan ingatkan anaknya, ya, emang semua laki-laki itu jahat nih. Mama nih dari kecil nih ditinggal papa kamu nih. Mama berjuang sendiri besarin kamu, makanya kamu harus pinter jadi wanita karir ya. Supaya nanti kalau kamu menikah, kamu jangan diinjek-injek laki-laki. Kamu harus berkuasa. Waduh, mamanya didik dia begitu, saudara ya, karena pernah punya trauma kepahitan sama pria. Semua pria itu penjahat, ya, hanya memanfaatkan hidup kamu. Kalau dari kecil dididik seperti itu, anaknya dari kecil tuh udah membawa luka, saudara. Bahkan nanti dia bisa jadi benci laki-laki, bisa jadi dia jadi lesbi. Ya, seorang pria yang dididik oleh seorang ibu yang dominan, ya, papanya selalu takut dengan mamanya. Ya, dia juga jadi akhirnya juga kepahitan, dia juga trauma dengan wanita, akhirnya dia disuka laki-laki, saudara. Nah, ini jadi disfungsi dalam keluarga yang tidak berperan dengan sesuai dengan sistemnya Tuhan ya. Tuhan kan katakan, hai suami kasihi istri, hai istri tunduk kepada suami, hai anak hormati orang tua. Kalau sistem ini dilanggar, saudara, akan menimbulkan luka di hati suami, di hati istri, di hati anak, terjadi kebocoran. Ya, oleh sebab itu komunitas yang benar selalu menaruhkan dan menumbuhkan kasih dan penerimaan dari Bapa, bukan tuntutan, bukan menunjuk kamu, bukan. Tapi kita merendahkan hati. Ya, ketika orang bercerita, ya saya juga pernah mengalami seperti kamu. Yuk, kalau saya bisa dipulihkan, kamu juga bisa dipulihkan. Jadi harus ada kasih dan penerimaan. Ya, dan pertanyaan diskusinya malam hari ini adalah, yang pertama, dosa atau luka peristiwa trauma apa yang ingin Anda lepaskan? Ya, komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk dapat berjalan dalam proses pemulihan? Karena proses pemulihan itu nggak sehari jadi, saudara. Setiap hari seumur hidup kita masih berlangsung itu semua proses pemulihan. Karena di bagian jiwa, selama kita hidup, saudara, kapanpun kita masih bisa dilukai seseorang. Ya, tapi kalau kita memang sudah sembuh, ya saudara, kita sudah melepaskan pengampunan, kita hadirkan Tuhan di peristiwa waktu kita disakiti, waktu kita dilukai, saudara, kita sampai benar-benar melepaskan pengampunan, kita tidak bisa melupakan peristiwanya. Tapi waktu kita ingat peristiwanya, kita udah gak sakit hati lagi. Ya, saya tidak bisa melupakan kejadian masa lalu dalam hidup saya yang pernah melukai hidup saya, saudara. Tapi waktu saya sekarang ingat perkataan orang yang melukai saya, perbuatan orang, saya udah gak sakit lagi. Bahkan saya bisa katakan how great is our God. Saya bersyukur Tuhan buat semua masa lalu saya yang pernah terjadi itu menempa saya, membentuk saya sehingga saya boleh mengenal Tuhan. Bahkan saya bersyukur untuk orang-orang yang menyakiti saya di masa lalu saya. Tanpa mereka saya tidak bisa mengenal Tuhan. Akhirnya saya melihat banyak hal yang baik yang justru dari semua pengalaman yang buruk itu Tuhan rubah menjadi satu kebaikan. Ya, jadi malam hari ini yang pertama kuncinya tadi Bapak Ibu ya, kita belajar untuk jujur. Langkah pertama tidak dilakukan, saudara tidak akan pernah bisa sembuh sampai kapanpun. Dan memang saudara ya, untuk jujur itu perlu untuk menaklukkan ego. Ya, orang tuh jujur nggak gampang, saudara. Waktu saya mengalami pertama kali ya, untuk biasa atmosfer gereja tuh apa sih? Membawa kita kepada atmosfer yang aib-aib tuh hanya Tuhan yang tahu. Pasti hampir semua agama mengajarkan gitu. Ya, kalau kita punya sesuatu terbuka aib itu mempermalukan.
Ya, malu-maluin. Makanya lihat banyak orang Kristen sampai mati nggak sembuh jiwanya, saudara. Kenapa? Karena dia tutupi semua, hidup pakai topeng. Berat, saudara. Ya, berat hidup pakai topeng, ya saudara. Nah, kalau kita hidup dalam terang, kita harus membuka topeng. Ya, kalau kita terus pakai topeng, sampai kapanpun kita nggak bisa pulih. Sebenarnya waktu saudara membongkar aib saudara, ya, saya tidak suruh dengan sembarang orang, makanya harus cari orang yang benar-benar bisa membimbing saudara. Ya, setiap kita butuh bapak atau ibu rohani. Pria harus dilayani dengan pria, wanita dengan wanita, kecuali yang tanda kutip ya, kalau homoseksual dilayani dengan wanita, kalau lesbi dilayani dengan tim ya, ada pria ada wanita. Jadi itu memang ada komunitas yang bisa melayani. Nah, kalau saudara tidak benar-benar lakukan ini, saudara sampai kapanpun tidak bisa pulih. Sampai kita mencopot ego kita, ya saya pun juga berani akhirnya mengakui jujur apa adanya. Ya, saya terluka, saya kecewa, saya akhirnya melakukan banyak hal pelarian di masa lalu saya, semua dosa saya lakukan karena saya mencari kasih, saya mencari perhatian. Dan ketika saya terbuka, saya jujur saudara, saya mulai mengalami pemulihan. Ya, dan dampaknya pada waktu akhirnya nanti kita punya anak, ketika kita sembuh, ya kita akan menyembuhkan anak kita. Kita tidak akan berkata-kata tajam, menyerang anak, menghukum anak ya, apalagi masukin kamar mandi berjam-jam, apalagi mencambuk dia kayak binatang saudara. Ada anak dicambukin orang tuanya, dijambak, ditelanjangi. Bahkan ada seorang bapak kandung bisa memperkosa, meniduri anak kandungnya sendiri. Itu terjadi juga di jemaat kami saudara. Ya itu mengerikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena luka batin yang tidak disembuhkan. Ya, dan saya berdoa malam hari ini, biarlah setiap saudara boleh mengalami kesembuhan dalam hidup saudara. Gimana caranya? Jujur. Ya, akui ya saudara lalu masuk ya di dalam sebuah mentoring ya, pemuridan, saudara dibina, saudara diisi firman ya, saudara belajar yuk dari yang gak pernah buka Alkitab, sekarang mulai belajar Bible study, mengenali firman Tuhan, bukan hanya baca, merenungkan sampai firman Tuhan itu menyembuhkan, menyentuh ya hati saudara, saudara bisa merenungkan dan dapat ya mengalami kelahiran baru, pertobatan yang sejati dalam hidup saudara, meninggalkan semua masa lalu saudara. Saudara benar-benar hidup baru. Ya, saudara hidup dalam komunitas yang ada kasih, ada penerimaan, di mana kita bisa punya rasa aman untuk terbuka, jujur, saling mendoakan, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, mungkin langsung bisa tanya jawab Pak Beni. Ya, supaya kita bisa men-sharingkan dulu malam hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Terima kasih Ibu Sandy atas hari ini penjelasannya sangat luar biasa ya. Jadi saya melihat ternyata memang permasalahan luka batin itu memang yang harus kita selesaikan bukan pohonnya atau rantingnya atau buahnya, tapi adalah akarnya ya. Dan akarnya biasanya kalau kita kan dalam, jadi kemanapun akar itu harus kita tuntaskan secara menyeluruh. Tapi yang paling menarik saya lihat tadi adalah penerimaan ya, karena kadang-kadang kata penerimaan ini menjadi satu kontroversi bagi mereka-mereka yang mengalami traumatik ya, apalagi mengalami masalah seperti saya juga sering mendapatkan beberapa konsultasi atau sharing sama teman-teman. Pengertian menerima ini menerima orang lain dan menerima diri sendiri itu menjadi suatu permasalahan karena mereka mengalami penolakan pada diri sendiri dan pada orang lain. Ya, saya teringat ada satu lagu. Sebentar sebelum saya masuk kepada pertanyaan ya Pak. Ada Daniel nanti gimana? Halo. Sebentar Pak itu. Jadi ini satu lagu. Sebenarnya itu lagu rohani, tapi kalau kita plesetkan artinya begini, ketika dia bangun dia mengerti kasih Allah begitu besar, dia bersyukur. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang mengalami begini, begitu dia bangun istrinya pada 5 tahun pernikahan, puji Tuhan, tapi begitu sudah ada masalah, wah ini kita bertemu sama orang yang bagaimana gitu ya, karena dia melihat jadi sahabat menjadi musuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur saat ini Ibu Sandy, sini ada beberapa teman-teman saya nih, para hamba Tuhan, ada dari Medan, ada dari Jambi ya. Bahkan ada dari Tangerang nih, Pak Ezra Sumurangken nih, seorang dosen ini, dosen di salah satu STT. Terima kasih atas kehadirannya. Ini bahkan ya sekarang hadir juga salah satu teman saya, anggota Dewan nih, Pak Janis Stanja ya, puji Tuhan bisa hadir. Nah, artinya kita malam ini malam yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan kepada Ibu Jenny, karena kepada Ibu Sandy ya, karena problem masalah luka batin ini adalah problem yang sangat
lebih parah daripada virus COVID-19 ya. Bukan saja mematikan, tapi juga menjadi wabah pandemik yang sangat besar ya. Kenapa tadi kata Ibu Sandy, satu luka batin itu bisa mempengaruhi bukan saja kalau di firman Tuhan 4 turunan, bahkan sampai keturunan sampai selanjutnya. Ya, aku tadi ada di Alkitab ya, kisah di mana ada pertentangan salah satu tokoh akhirnya bisa menjadi antar suku jadi masalah. Silakan silakan ada yang bertanya. Mungkin ada teman saya ini Esther Lita ini salah satu pendidik ini Bu dalam ya pendidik. Silakan ini ada selamat datang Ibu Janet Stanja, anggota dewan dari Kota Bekasi yang bisa malam hari ini hadir. Ya mangga. Siapa silakan bertanya. Mungkin saya berikan kepada Pak Gandhi ya Pak. Pak Gandhi dari Medan Bu, salah satu hamba Tuhan dari Medan. Pak Gandhi ada bertanya kepada Ibu Sandy. Silakan ya. Pak Gandhi. Pas Pak. Oh, pas. Makasih. Pak Gandhi ini Pak Gandhi Ginting dari Medan ini kami ada pelayanan doa juga. Doa bersama. Makasih Pak Gandhi atas kehadirannya. Sama-sama Pak Beni. Ya mungkin saya minta Esther ini salah satu praktisi pendidik anak nih Bu. Silakan Esther Lita. Ya mungkin lagi Ibu Yeni Siombing, ini biasanya pertanyaan selalu banyak nih. Oke, saya mungkin mau sharing atau bertanya ini ya. Bu Sandy, saya punya saudara. Saya tidak artinya gini, ada saat waktu mereka masih pacaran, keluarga tuh tidak setuju. Menurut saya itu wajar ya Bu, istilahnya tidak setuju mereka menikah karena ada beberapa pertimbangan. Sebetulnya tidak setuju tapi tidak melarang ya. Artinya gini, kalau ditanya kita tidak suka tapi tidak melarang. Akhirnya mereka menikah dan tidak tahu apa sebabnya sehingga saudara ini membenci dan dia membenci sampai hari ini. Nah, saya tidak tahu, artinya gini, kita sudah mencoba semua cara untuk baik ya, karena kita tahu dia sangat rajin baca firman Tuhan, tapi saya juga heran, kok orang bisa ya baca firman Tuhan, tapi kok ya nggak dilakonin. Saya sampai pikir gini, firman Tuhan yang mana yang dibaca ya, karena kita tahu kan ada saling mengampuni gitu ya, terus kemudian yang jelas itu kalau kita sudah menyelesaikan berarti sudah, tapi sampai hari ini itu tidak terjadi. Sehingga dengan keluarga suaminya, dia tidak akur. Sama mertuanya, sama semuanya nggak akur. Tetapi sama keluarga suaminya, ya walaupun tadinya tidak setuju, mereka tidak artinya tidak mencampuri, bukan. Itu hanya ketika sebelum menikah, gitu loh. Setelah udah menikah, ya mereka menerima gitu. Itu satu saya lihat, saya juga berpikir, Bu, menurut Ibu, apa ya orang membaca firman Tuhan itu apa ya tidak tergerak, maksudnya ya kita kan kalau baca firman Tuhan jangankan kita melakukan kesalahan kepada itu, kita membaca aja mungkin kesalahan kita yang lalu kita juga suka ketegur ya, kalau baca firman Tuhan kita bisa merasa. Itu satu yang pertanyaan saya. Menurut Ibu apakah orang maksudnya yang sudah membaca firman Tuhan dan pelayanan bisa ya kayak gitu, satu. Terus kedua, ada lagi waktu itu dokter. Jadi waktu saya pas lagi general check up, ada dokter tuh seminar, jadi cerita. Jadi ternyata cancer itu, jadi mereka ada seminar, ternyata cancer itu adalah akibat kepahitan. Dan salah satu ada kesaksian pastor, seperti kata Bu Sandy tadi, dia itu tidak menikah anak gadis gitu ya, tetapi dia sakit Bu, sakit. Jadi sakit apa ya, seperti sakit kanker juga. Kemudian pastornya, jadi dia lagi dirawat di rumah sakit nih, tapi dia tidak mau operasi. Dia tidak mau dioperasi gitu ya, apa kayak model apa tumor kali ya, tumor gitu apa. Dia tidak mau dioperasi. Jadi pastornya cuma bilang begini, karena dia Katolik dipanggil pastor, pastornya cuma memberikan konseling. Jadi dia bilang, apakah pernah marah atau benci kepada siapa gitu. Akhirnya dia buka semua, dia keluarkan semuanya. Dan lucunya setelah itu dia lebih sehat,
dan beberapa bulan kemudian itu kayak tumor itu sembuh gitu loh. Nah, maksud saya apakah ini pertanyaan yang kedua, maksudnya kok bisa ya ada hubungan, istilahnya kan daging tumbuh itu segala macam kan sesuatu yang sudah tumbuh tapi bisa sembuh gitu loh. Hanya karena menyelesaikan permasalahan kepahitannya. Yang tadi, jadi itu pertanyaan kedua. Jadi maksud saya kok bisa ada hubungannya gitu. Nah, sehingga orang-orang sekarang di luar artinya sekuler juga, kedokteran pun mengakui itu dan mereka seminarkan. Iya Bu Yeni, memang benar ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Karena kan hubungan dari jiwa itu ke tubuh erat ya Bu ya. Jadi roh jiwa tubuh, makanya kalau kita sudah lahir baru, itu kita bisa memiliki satu pengertian yang berbeda. Karena Roma 12 ayat 1 kan dikatakan ya, persembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Baru Roma 12 ayat 2 ya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat mengenal kehendak Allah, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan ya kepada Allah. Jadi memang sebuah proses antara yang pertama tadi pertanyaan Ibu ya, bagaimana kok orang udah pelayanan, udah baca firman. Orang pelayanan baca firman belum tentu lahir baru Bu ya, karena kalau dikontekskan di Alkitab ya, Alkitab Matius 7 ayat 21 berkata, Tuhan, bukankah aku berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir setan ya. Kalau orang yang berseru tuh berarti pendoa dong ya, namanya juga bukankah aku berseru Tuhan, Tuhan, aku mengusir setan, dia pelayanan ya kan. Aku bernubuat ya, aku menyembuhkan orang sakit, berarti kan dia seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi kok Tuhan bisa bilang sama dia, hai nyala kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak menjamin. Jadi Ibu jangan mengukur apakah seorang ini mengenal Tuhan dari keaktifan dia ya, dari pelayanan dia, dari dia berdiri di panggung. Orang sekarang berdiri di panggung, pintar ngomong sedikit, gampang Bu. Sekarang semua orang juga lebih mudah ya. Saya lihat di sini orang baru sekali bicara aja udah dipanggil pastor. Kalau zaman saya dulu untuk dipanggil pastor, waduh, prosesnya panjang ya, sekolah Alkitab dulu, diteguhkan dulu di gereja, diuji dulu. Kalau sekarang siapa aja dipanggil pastor, ya kan? Belum paham firman, baru pintar jago ngomong dikit, udah pengangkatan lah di sana sini, terkenal sana sini. Ya, artinya apa? Kita jangan mengukur ya rohani orang tuh dari pinternya dia pelayanan atau pinternya dia mengupas ayat, nggak menjamin Bu. Tapi tadi kan saya udah kasih tahu ya lewat kehidupan seseorang itu, kalau kita mau sama-sama cermatin ya, ini kita kembali lagi ya, kehidupan manusia itu sering digambarkan sebuah pohon seperti ini ya, lihat dari buahnya ya. Tetap dia misalkan dia udah pelayanan, dia udah paham ayat, dia udah menyembuhkan orang sakit, bernubuat dia, jangan terkesima dulu Bu, lihat buahnya. Kalau buahnya masih ada kemarahan, kasar, kata-kata tajam, suka menghakimi, minder, kepahitan, mengasihani diri, apalagi terus dia jatuh dosa seksual, kan banyak juga hamba-hamba Tuhan jatuh dosa seksual ya. Ini kan nggak pandang bulu ya, atau materialistis, ujung-ujungnya duit ya, kayak begini. Nah, hedonisme dan sebagainya ya, kita lihat ya, kita menilai seseorang itu jangan dari pinternya dia ngomong atau taunya banyak ayat, tapi buah hidupnya gimana, bagaimana pernikahannya ya, bagaimana dia menjadi seorang suami, seorang istri. Kita cermati ya, kita belajar, dan kita juga tidak perlu juga ya kepo terlalu jauh, dia mau bagaimanapun itu kan tanggung jawab dia dengan Tuhan. Yang pasti kita jangan menilai seseorang dari banyaknya ayat yang dia tahu, kupas ayatnya, pelayanannya, itu tidak menjamin. Itu maksud saya Bu ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi ya, bukan setiap orang yang berseru Tuhan ya kan. Nah, Tuhan bisa bilang sama orang ini kayak contoh ya, tidak semua yang dipakai itu untuk dimuliakan ya. Saya ada tisu ini saya pakai lap keringat, buang ingus ya, tapi kan saya buang, betul nggak? Ya nggak semua yang dipakai Tuhan untuk dimuliakan. Tuhan menghargai firman yang dia sampaikan, tapi kalau kembali lagi hidupnya dia tidak bisa pertanggungjawabkan dengan Tuhan, itu nanti dia harus tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Nah, kita jangan terjebak mencemooh mereka, menghakimi ya, itu bagian mereka lah. Intinya kita jaga hati kita supaya kita dipulihkan, supaya kita mengalami firman
Ya, masalah orang lain belum mengalami firman dan kuasa firman itu sendiri, kita belum tahu kenapa, pasti banyak kendalanya. Ya mungkin dia menutup pintu hatinya, ya tadi dia tidak mau jujur dengan keadaannya, dia hidup pakai topeng hanya untuk mencari pencitraan, hanya untuk mencari pengakuan, pembuktian diri, dinilai orang hebat, ya, atau dia punya motif tertentu, kita kan nggak bisa tahu. Ya, kembali hanya Tuhan yang bisa menguji hati orang itu. Tugas kita uji diri kita, jaga hati kita, ya. Kita tetap melihat setiap pribadi berharga dan mulia di mata Tuhan, dan kita mau ya merangkul, mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Ya, dan kita pun berjaga-jaga. Yang kedua, memang ya kalau kita hidup dalam kepahitan, tadi saya bilang hormon penyakit namanya hormon kortisol itu ngegas terus. Ya, jadi semakin kita menyimpan kemarahan, itu terus tuh. Sepanjang kita tidur, bahkan orang menyimpan kemarahan tuh dari 100% orang, 70% tuh pasti menyimpan kemarahan, Bu, hasil survei. Mengenai sakit jiwa, itu hasil survei terakhir saya tadi nyari di mana ininya datanya ya. Saya belum sempat ketemu. Itu dari 4 orang ya, ada 1 yang sakit jiwa. Jadi kalau kita di Zoom malam ini ya, ada 19, itu per 4 ada yang kena kejiwaan. Ya, maksudnya kejiwaan di sini yang akut ya, yang bermasalah banget ya. Kalau setiap kita punya masalah kejiwaan, ya kita masih suka misalkan tiba-tiba panic attack, khawatir, takut, itu kan juga masalah kejiwaan, atau sampai sedih berlarut-larut, menyesali diri berlarut-larut. Tapi dari 4 orang ada 1 yang kritis, yang kronis. Itu makanya orang ini sekarang yang mengalami gangguan kejiwaan itu makin banyak. Ya, jadi memang psikolog di mana-mana sekarang lagi tren nih, lagi viral ya. Orang apalagi masa pandemi, banyak stres, banyak tertekan. Kami makanya buka pelayanan mentoring di tengah pandemi, udah ratusan orang kita layanin ya. Udah berapa angkatan gitu ya, dan ini kita lagi mau buka kelas baru juga. Khususnya orang-orang yang punya tekanan hutang ya. Mereka utangnya pinjol, rentenir, bunga berbunga sampai kehilangan aset ya, udah di debt collector datang setiap hari, itu stres, banyak yang mau bunuh diri, Bu. Belum masalah perselingkuhan terjadi ya kan. Waktu mereka di rumah nih, keluarga yang tadinya nggak tahu aslinya kan, kalau serumah mulu makin ketahuan aslinya. Yang tadinya sibuk sama-sama sekarang di rumah terus kebongkar aslinya. Ada yang malah dipulihkan, tapi ada juga yang malah kan berpisah, bercerai. Jadi begitu banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan seseorang, itu yang bisa mengganggu jiwa hidup manusia. Ya, makanya waktu tertekan dia nggak punya tempat untuk berbagi, apalagi dia nggak ada otoritas rohani ya, bapak rohani, ibu rohani, dia pendam sendiri. Atau yang sudah pendeta pun dia merasa malu untuk terbuka. Nanti apa kata jemaat? Nanti kalau saya terbuka teman saya nggak bisa dipercaya, disingkapkan, saya malu. Padahal dia udah jatuh bertubi-tubi dosa pornografi. Ya, kita melayani beberapa pendeta yang akhirnya berani terbuka dengan kami ya, dengan suami saya. Ya, pendeta, tapi dia juga terikat pornografi, dia masih melakukan onani, dia masih pergi ke pelacuran. Ya, di tengah dia hari Minggu masih bawa khotbah, masih pimpin perjamuan, masih pimpin doa berkat, saudara. Ini nggak 1-2, ini masalah complicated ya, banyak justru hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita udah di posisi pendeta, kita mau curhat kemana? Suami biasa terbuka harusnya sama istrinya, istri biasanya harus terbuka sama suaminya. Tapi kalau dia jatuh dalam dosa, kan dia simpen, dia nggak mau pasangannya tahu. Ya, lalu dia mau cerita ke siapa? Dia mau cerita ke leadernya. Waduh, nggak aman. Nanti kalau malah di diskors, malah dikasih disiplin, dia takut dong dikasih disiplin atau diedarkan surat hamba Tuhan ini jatuh. Nah, ini malah lebih banyak tekanan di kalangan pendeta sendiri. Makanya kita punya pelayanan khusus buat para hamba-hamba Tuhan yang akhirnya mereka mau dilayani ya, dan mereka akhirnya dipulihkan. Bayangkan saudara, ya, jadi apalagi juga kalau posisi saudara, status saudara, secara status sosial, saudara punya pangkat, punya jabatan. Ya, orang memandang saudara kan pasti kan ada perasaan, aduh apa kata orang kalau saya ketahuan begini begitu ya. Semakin Anda ada di puncak tinggi gitu ya, semakin saudara akhirnya menutup diri ya. Kenapa? Karena saudara makin menjadi sorotan orang kan, dan semakin menjadi sorotan orang, saudara kan takut komen orang ya. Nanti komen si netizen apa ini kalau kebongkar nih ya kan. Nah, itu yang membuat orang lebih banyak akhirnya pakai topeng. Nah, orang pakai topeng-topeng inilah yang nggak bisa mengalami kesembuhan. Ya, jadi kita di sini memang artinya kita sedang melawan satu spirit ya, yang namanya peperangan ya. Medan peperangan itu ada di pikiran orang. Ya, akhirnya semua orang hidup dalam rumus iblis. Ya, selalu fokusnya apa? Yang penting orang nilai saya oke, nilai saya hebat. Padahal bobrok busuk hatinya tuh udah overload gitu ya. Wah, udah busuk banget, udah jatuh banget. Dia paksakan dirinya untuk tetap tersenyum, dia paksakan dirinya untuk tetap senatural mungkin, tetap happy, padahal menderita sakit. Itu posisi saya dulu seperti itu. Dan itu menderita banget. Saya coba lari ke minum, obat-obatan,
ya dugem segala macam, dan itu tidak menyelesaikan. Ya, jadi memang kembali lagi ya, sekarang ini memang kita, makanya kenapa ya Bapak Ibu harus pulih, disembuhkan supaya Bapak Ibu bisa melayani mereka. Ya makanya kayak saya nih contoh ya, saya ngalamin kesembuhan, Tuhan tolong saya, pulihkan saya dari semua ikatan dosa saya, kepahitan saya, trauma masa lalu saya. Akhirnya karena saya pernah di posisi yang terluka, ya, yang sakit batin, yang tanda kutip udah hampir gila ya saya dulu ya, udah mau bunuh diri 3 kali. Jadi saya bisa merasakan perjuangan mereka gitu loh ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mengalami proses itu, kan Bapak Ibu akhirnya cuma melihat kok bisa ya orang kok kayak gitu ya. Karena Bapak Ibu nggak pernah di posisi mereka. Beda kalau Bapak Ibu mengalami, Bapak Ibu punya empati, ya. Kenapa saya bisa punya panggilan untuk orang-orang bermasalah? Karena saya dulu orang bermasalah. Saya dulu wanitanya sakit jiwa, saya punya banyak luka batin, saya terus dipulihkan nih, saya ketemu Tuhan, saya dipulihkan. Ya jadi akhirnya beban saya ya apa? Saya juga pengen orang lain dipulihkan. Gue juga gila kayak lu dulu, gue juga hidup gue rusak. Tuhan Yesus bisa pulihkan gue pengen juga lu dipulihkan. Jadi intinya apa? Kita mengalirkan kasih Bapa itu, ya. Tapi bukan berarti kalau Bapak Ibu tidak punya pengalaman masa lalu rusak, hancur, luka batin, terus Bapak Ibu tidak bisa melayani mereka. Ya tentunya suami saya tidak punya pengalaman luka batin seperti saya. Suami saya dari keluarga harmonis, keluarga pendeta yang hidupnya lurus, ya, yang dari kecil sudah setia dalam Tuhan. Tapi sekarang dia juga bisa mendampingi saya untuk melayani orang-orang yang bermasalah. Ya intinya kalau kita udah ketemu Tuhan, hasrat hati kita ingin melihat orang lain juga mengalami Tuhan. Ya jadi kita punya beban gitu ya, dari hati kita punya belas kasihan Tuhan. Saya pernah punya masalah hutang dulu hampir 5 tahun, 11 tahun kami punya masalah keuangan karena kami suami istri pernah lari dari panggilan. Bangun bisnis bukan untung buntung, malah bayar utang itu 2011 sampai 2015 15 juta sebulan Bapak Ibu. Wah, kacau keuangan kami, ya, menyusahkan, membebani orang, ya. Wah, itu luar biasa. Benar-benar loadingnya tinggi nih, jantung berdebar nggak bisa normal, Saudara. Ya sampai saya tuh dulu payudara kiri kanan penuh kista, Saudara. Sakit minta ampun, Saudara. Stres, depresi. Ya tertekan karena posisi kami waktu itu sudah diangkat jadi pemimpin jemaat karena mertua saya meninggal. Jemaat gak ada yang tahu sih, cuman rasa tertuduhnya itu loh. Aduh, saya nggak layak jadi pemimpin, masih punya banyak utang, apa kata orang, debt collector dari 16 bank tiap hari menagih. Ya, waduh itu rasa malu, rasa merasa diri bodoh, goblok, tolol ya, menyalahkan diri, menghujat diri. Nah itu kita alami ya. Tapi puji Tuhan karena kami punya mentor ya, kami copot topeng kami mengakui kegagalan kami, kesalahan kami. Kami tidak lagi memusingkan, oh saya nih jabatannya apa ya, nanti apa kata jemaat, saya udah gak pusingin lagi ya, yang penting saya mau pulih. Makanya kalau mau pulih itu gak bisa hidup apa kata orang. Kalau mau apa kata orang terus sampai mati gak pulih-pulih, Saudara. Bener, apa kata orang ini bermacam-macam ya. Saudara buat bener aja orang bisa ngomong jelek, apalagi saudara buat salah, bener gak Pak? Ya stres sendiri kita ya. Ada orang naik keledai ya, bapak sama anak, waktu dia jalan ya, keledainya kan jalan, mereka berdua kecapean ya, akhirnya si bapak naik ke atas keledai. Bapak naik ke atas keledai baru jalan belum ada semeter udah ngomong, dasar bapak nggak tahu diri, anaknya masih kecil disuruh jalan, dia yang udah bapak udah dewasa bukan yang ngalah sama anak. Dia dengar apa kata orang, dia turun ya kan, dia suruh anaknya naik. Ntar belum jarak semeter ada orang ngomong, dasar anak nggak tahu diri, nggak ada hormat sama orang tua udah tua, malah dia yang duduk di atas keledai. Turun lagi tuh dua, bener nggak? Akhirnya dua-dua naik ke atas keledai, ya kan? Biar adil dong, bapak sama anak naik ke atas keledai itu, ke atas sapi itulah ya, kalau zaman sekarang sapi ya. Nah, akhirnya ada orang ngomong lagi, dasar bapak sama anak gak punya peri kehewanan, hewan disuruh nanggung beban katanya gitu. Ya, akhirnya stres kan saudara kan, turun atau berdua. Ya itu keledai akhirnya yang malah diangkat kan, kasihan kan punya peri kehewanan ya, dia kasih matu keledai digoblokin orang, goblok dasar bapak sama anak, udah binatang digendong-gendong katanya. Ya apa nggak gila saudara kalau hidup apa kata orang ya. Jadi inilah yang membuat saudara banyak anak Tuhan itu hidupnya tidak pernah mengalami kebebasan dalam jiwanya ya, terlalu memusingkan penilaian orang sampai kita sendiri stres, kita akhirnya nggak bisa dipulihkan, sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan pun sampai akhir hidup kita tetap membawa beban, membawa tekanan batin kita, beban-beban palsu tadi. Kenapa ya? Karena kita tidak berani mengakui. Ya kalau kita ke dokter, sakit apa? Ditanya dokter. Kok dokter nanya-nanya sakit apa? Kira-kira aja lah, saya bawa anjing saya kemarin ke dokter nggak pakai ditanya penyakitnya apa, langsung diperiksa bisa tahu dokternya.
Ya kalau kita marah begitu sama dokter, senyok sendiri, ya dokternya mau kasih obat apa? Yang ada salah kasih obat, kita keracunan obat, saudara. Bener nggak? Ya sama, jiwa juga gitu. Kalau kita sendiri, gue nggak sakit jiwa, saat kita ngomong nggak sakit jiwa, ya mungkin ada gangguan jiwa juga. Jangan-jangan lu terlalu menutup diri lu sampai segitunya lu jaim. Ya bahasanya gitulah orang Betawi bilang ya, sampai segitunya lu jaim sampai lu nggak mau gitu orang tahu. Ya dibalik orang ngomong nggak apa-apa, ya sebenarnya tuh ada apa-apa, saudara. Cuman orang nggak mau ngakuin. Kita sama, siapa di antara kita yang nggak pernah melakukan kesalahan, nggak pernah melakukan kegagalan? Nggak ada kan satupun di antara kita kan. Cuman bedanya ada yang mau ngaku, ada yang enggak, kan gitu, bedanya gitu doang. Kalau saya lebih memilih gini, saya mau ngaku, saya memang sakit. Ya, karena saya berani ngaku saya sakit, saya bisa sembuh. Lah kalau saudara sakit nggak mau ngaku saudara sakit, gimana mau disembuhkan? Itu kan logikanya begitu. Ya, jadi Tuhan itu pergerakan pemulihan itu tidak bisa dipaksa, harus makanya tadi kembali ya, hati yang rela dan mau melepaskan. Itu Pak Beni, ya Bu Yeni. Terima kasih Ibu Sandy, luar biasa ya. Satu kuncinya dari kesimpulan dikatakan Ibu Sandy adalah kejujuran. Jadi bukan hanya keterbukaan, tapi ya silakan Pak Ijra, silakan. Iya, bahasan yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Sandy pada kita malam hari ini ya. Saya satu mengkonfirmasi ya. Saya konfirmasinya begini. Satu pernyataan yang disampaikan Ibu Sandy tadi bahwa mengampuni tidaklah sama dengan melupakan atau tidak harus. Kenapa? Itu betul, Bu Sandy. Karena kalau kita mengampuni harus melupakan, bila buat apa mengampuni? Namanya sudah lupa. Gitu loh. Tapi yang benar adalah sekalipun kita ketemu lagi sama orangnya, tapi kita nggak sakit lagi, gitu ya. Kalau saya konfirmasi sedikit tambah Bu, mengampuni bukan hanya tidak melupa, bukan hanya tidak melupakan, tetapi juga ya kadang-kala kan mengampuni sangat sulit kalau langsung berhadapan dengan orangnya. Ya lebih baik buat saya katakan mengampuni ya sudah, daripada kita untuk mendatangin dia Pak Beni, ya sudah kita doakan aja gitu. Juga mungkin tanda mengampuni lah, kita berani mendoakannya. Nah, itu konfirmasi. Yang kedua yaitu pertanyaan. Saya sih, ini kan sering saya dengar ya, saya sih sudah mengampuni. Kalau ketemu masih ada sedikit, gitu ya. Artinya belum tuntas. Nah, hal-hal ini kan sering sekali terjadi, ya. Gitu. Dia sudah kadarnya sih sudah berkurang. Kira-kira gimana lagi nih Bu tipsnya? Terima kasih Bu Sandy. Iya, baik Pak Estra, benar ya peneguhan Bapak tuh benar tepat sekali ya. Kita kalau saya boleh sampaikan ya, proses pengampunan itu makanya tidak sekali jadi ya. Kalau pengampunan itu berproses. Ya, saya kasih ininya ya. Sebentar ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan Pak? Ya, ya. Oke, ini ya, saya di bagian ininya lah ya. Ini tadi sudah ya kita. Ini saya training, sebenarnya training untuk mentor nih. Jadi agak panjang, makanya tadi saya singkat ya. Ini kalau mau pelayanan kesembuhan ada trainingnya ya. Nah ini untuk yang apa? Nanti saya bahas yang soal khusus pengampunannya saja ya, supaya Bapak Ibu bisa ini tadi responnya ya, sadar, terluka, mau sembuh, bertemu Yesus. Akibatnya ya Petrus itu kan juga trauma ya, menyangkal Yesus 3 kali, dia sembuh. Bahkan Petrus bisa punya komitmen melayani. Jadi orang punya komitmen melayani itu waktu dia mengalami kesembuhan dulu. Kalau dia komitmen melayani tanpa mengalami kesembuhan, ya akhirnya dia nggak bisa maksimal dengan pelayanannya. Ya, dan Petrus melayani Tuhan dengan luar biasa ya, waktu Petrus disembuhkan dari trauma waktu dia menyangkal Yesus ya. Nah ini prakteknya ini memang nih saudara, taat ya. Taat itu temukan situasi atau penyebab yang memicu Anda menjadi terluka ya. Yang kedua, akui kesalahan dosa Anda ya, dan ampuni orang yang melukai Anda ya. Ini alami kehadiran Yesus untuk proses kesembuhan
Ya, di sini kita mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus, sama contoh seperti saya ya. Saya ini tahu anak yang mau diaborsi, bukan mama saya ngaku. Satu hari saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya melihat seorang ibu hamil, anak dalam kandungannya tuh nangis, keluar air mata banyak banget ya. Terus saya habis selesai saya berdoa, saya kepikiran gitu. Ini masa lalu ya. Masa lalu saya kan saya pernah mengaborsi. Yang resmi ke dokter tuh 2 kali. Yang karena dulu saya memang nakal sekali, free sex. Jadi yang saya telat haid, saya minumin obat, saya udah gak kehitung. Tapi yang resmi ke dokter 2 kali. Jadi waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, itu jangan-jangan bayi saya yang saya gugurkan ya. Tapi Tuhan langsung ingatkan, Sandy, jangan ingat-ingat dosamu. Kamu tuh sudah ciptaan yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oh, anak kamu yang kamu buang itu sudah bersama aku sudah mengampuni kamu. Oke. Saya damai itu, saya tidak tertuduh, saya tahu dosa saya sudah diampuni, Tuhan tidak pernah melihat lagi dosa masa lalu saya. Ya, tapi saya masih berpikir, jadi siapa ya Tuhan ya? Anak yang nangis di dalam perut mama saya itu. Ya, ternyata saudara, saya baru akhirnya menyadari, saya cerita sama mama saya, Mah, kenapa ya Sandy doa lihat ibu hamil, anaknya nangis. Mama saya akhirnya ngomong gini, aduh Sandy, maafin mama lupa. Waktu mama kandungi kamu ada di kandungan mama tuh pernah mau gugurkan kamu. Wah, baru kesingkap saudara. Nah, ini artinya kalau kita mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus, kita bisa diingatkan oleh satu peristiwa yang kita sendiri nggak tahu dulu. Kalau saya nggak lihat ibu yang hamil itu anaknya nangis, saya nggak bisa sembuh. Artinya mama saya juga lupa kalau pernah mau gugurin saya. Ya. Lalu yang keempat, tekun dalam pengucapan firman. Ya, jadi ini yang ini sebentar ya, ada yang ngomong mungkin jadi oke ya. Nah, lalu saudara, ya untuk soal tadi yang Bapak tanya ya. Sebentar. Halo? Pak? Ya, Bu Sandy. Ya, sorry ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi taat ya, ini prosesnya ya. Ingat aja TAAT. Temukan situasinya, akui, alami kehadiran Yesus. Jadi benar-benar hadirkan Yesus di peristiwa itu. Contoh kalau Anda pernah diperkosa. Waktu Anda diperkosa kan Anda percaya ya bahwa waktu saat Anda diperkosa atau dilecehkan secara kata-kata, verbal, itu kan Tuhan Yesus ada di situ peristiwa itu. Anda nangis, Anda kecewa. Coba Anda lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Anda mengalami hal itu. Ya, makanya waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Tuhan Yesus pun bertanya kepada Petrus 3 kali kan. Di peristiwa yang momennya itu sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus tanya lagi sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Tuhan Yesus bertanya itu 3 kali? Karena Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itu artinya apa? Kita bisa mengalami kehadiran Yesus ya di proses kesembuhan. Lalu kita waktu sudah mengalami Tuhan, jangan berhenti. Bapak Ibu lakukan ya, hidupi firman dan kebenarannya. Dan tadi yang saya jelaskan ya, hidup dalam komunitas. Nah, ini penting saudara. Ya, kalau ini dilakukan nanti saudara akan mengalami ya proses kesembuhan. Ya, ini saya nggak bisa bahas malam ini training khusus sih sebenarnya buat fasilitator ya. Nah, ini soal pengampunan yang tadi Pak Esra ya. Apakah pengampunan itu ya, pengampunan bukanlah satu perasaan tapi sebuah keputusan. Artinya apa? Mengalirkan, melepaskan kasih Allah yang ada pada kita kepada orang yang bersalah terhadap kita. Ya benar tadi, apalagi kalau orangnya udah meninggal ya, kita melepaskan pengampunan ya, kita nggak bisa lagi datangi orangnya, mengalirkan. Ya, melepaskan dengan sungguh-sungguh tuntutan. Misalkan saudara pernah minjemin duit, ya saudara pinjemin duit itu dengan resiko kalau dia nggak balikin, saudara harus merelakan. Makanya lain kali kalau nggak rela nggak usah minjem. Dia minjem 1 juta, saudara nggak rela kalau nggak dibalikin, nggak usah dipinjemin, kasihlah 300.000, tapi buat dia nggak usah diganti, ya. Nah, karena kalau orang misalkan dia minjem nih, itu duit tinggal semuanya ibaratnya duit tabungan saudara kasih semua. Dia janji cuma sebulan, setahun 2 tahun gak dibalikin, saudara ketemu dia di gereja dia malah seneng-seneng, malah dia jalan-jalan, kan saudara sakit hati itu. Nah, di sini harus melepaskan dengan sungguh-sungguh tuntutan ya, dan pembalasan bagi orang yang berbuat salah.
Ya, relakan aja itu uang. Itu kalau orang udah nggak ada etikat baik, saudara-saudara, terus kepahitan, nginget-nginget utang dia, terus nggak bayar, saudara, akhirnya sakit hati sendiri. Ya, memang ada orang yang seperti itu, saudara, tanda kutip ya, dia memang nggak ada niat mau bayar. Next, saudara belajar. Makanya kalau hal-hal yang masalah seperti keuangan ya, saudara, karena sensitif, nggak usah ada hubungan uang sama orang. Ya, saya kasih nasihat. Kalau misalkan orang pinjam kartu kredit, jangan, nggak boleh jadi penjamin sesamamu. Nanti saudara kepahitan sendiri kalau dia nggak bayar cicilannya. Karena ini terjadi di jemaat, ya. Udah digesrek 10 juta, katanya mau nyicil 6 kali. Baru 3 kali, 4, 5, 6 udah nggak bayar. Dia kecewa, saudara. Ya itu kan udah salah-salah dia juga. Dia sepakat, dia juga ngasih kartu kreditnya. Pokoknya yang jadi penjamin-penjamin jangan pernah mau, saudara. Utang piutang juga begitu. Lebih baik kita hidup juga jangan bebanin orang. Ada, enggak. Ya, saudara, jangan kebiasaan juga ngutang-ngutang. Itu kan banyak orang punya kepahitan karena masalah uang, ya kan? Lalu apa? Arisan semangat dapat pertama, ya, kedua, 3 lancar, udah kelima, 6, 7 kagak bayar. Sudah, itu kan banyak kejadian. Makanya kalau di jemaat udah nggak usah ada arisan, nabung di bank aja. Ya, kalau dibilang arisan itu nabung, ya kenapa kamu nggak nabung di bank? Karena kalau arisan nggak dibayar, rusaklah hubungan. Jadi kepahitan satu dengan yang lain, kan ibadah jadi nggak enak. Kalau misalkan grup arisannya dalam gereja gimana? Ya, jadi seperti itu. Melepaskan hak, sungguh-sungguh mengampuni. Ya, lalu dikatakan di sini Alkitab mengatakan pengampunan dilakukan berulang, ya kan? Sampai 70 kali 7 kali. Bukan 490 kali ya. Di sini 70 kali 7 kali. Jadi 7 kuadran. Ya, jadi Bapak Ibu, waduh, 70 kali 7 kali 7 udah. Artinya apa? Terus berulang mengampuni sampai hatinya bisa diubah dan dipenuhi kasih Tuhan, bukan lagi penuh luka dan kepahitan. Makanya kalau saudara masih ingat tadi seperti Pak Esra bilang, kalau kita kan mengampuni nggak bisa melupakan kejadiannya, kita masih ingat, masih sakit nih, ampunin lagi sampai kalau ingat sembuh, udah nggak sakit gitu. Ya, yang keempat, memberi pengampunan adalah mempraktekkan kasih yang terbesar. Artinya apa? Kita ingat pengorbanan Yesus, kita juga kan orang berdosa. Tuhan Yesus aja mau ngampunin kita, masa kita nggak mau ngampunin orang yang menyakiti kita? Ya, jadi kita ingat salib Tuhan Yesus. Ya, jadi karya salib di Yesaya 53. Ya, saudara baca nanti di rumah. Membawa luka-luka kepada salib Yesus, bahwa ia sudah menanggung semua luka kita di kayu salib. Jadi kita tidak perlu menanggungnya. Jangan lagi luka saudara-saudara yang tanggung. Kan Tuhan Yesus sudah menanggung luka kita di kayu salib. Ya, lalu mengajak orang tersebut ya untuk merefleksikan tentang pengorbanan Yesus. Jadi memang saudara, dalam proses kesembuhan itu yang harus jadi fokus itu salib Yesus. Di salib itulah terjadi sesuatu pertukaran, ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lalu mengingatkan orang tersebut bahwa dosanya sudah diampuni. Ya, dengan cuma-cuma kita melepaskan pengampunan ya dari hati kita, karena perbuatan Yesus bagi kita, pengorbanan Tuhan Yesus itu sempurna bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu lalu melakukan pelayanan perwalian. Ini contoh ya, di mana mungkin misalkan nih ya, dia kepahitan sama papahnya. Ya, dia sangat pahit sama papanya. Bisa juga ya, misalkan kita sebagai pembina mewakili bapak dia, ibu dia. Ya, saya mewakili papa kamu, saya minta maaf ya. Dia kan cerita, misalkan kalau di jemaat kita nih ada yang diperkosa papa kandungnya. Ya, coba bayangkan saudara ya, bapak kandung meniduri anak kandungnya 5 tahun loh, sampai bener-bener anaknya nggak bisa cerita, tapi sekarang udah di penjara. Akhirnya anaknya ngomong, nggak kuat saudara. Ya, itu kan begitu sakit hatinya, ya kan. Nah, saya sebagai ibu rohaninya, saya mewakili. Nak, saya mewakili papa kamu ya, saya minta maaf, papa minta maaf kalau papa sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, perbuatan yang tidak senonoh, papa tidak menjadi teladan. Dia nangis saudara ya. Kalau saya kan wanita, jadi saya bisa peluk dia kan. Jadi dan sampai dia akhirnya bisa melepaskan pengampunan sama papanya. Sekarang dia sembuh saudara, sudah jadi pengusaha warung ya, walaupun masih warung, dia udah sangat mandiri anak ini. Dari yang tadinya minder, ketakutan saudara, wah sampai kita juga kerjasama dengan psikolog dalam menghadapinya ya, karena dia tergoncang jiwanya ya, tapi akhirnya dia sampai mau benar-benar melepaskan pengampunan. Bisa kita menjadi wali ya buat dia. Lalu melepaskan pengampunan dengan mengucapkan kata-kata pengampunan yang terperinci dengan menyebutkan nama orangnya. Jadi kadang orang tuh pengampunan nih, Tuhan aku ampunin orang itu. Siapa sih sebenarnya orang itu? Saya mengampuni teman-teman saya, siapa? Apakah semua teman-teman kita menyakiti kita? Jadi pengampunan itu saudara, kita perlu ya. Tuhan aku ampuni papaku, atau aku mengampuni omku, om siapa. Ya, kayak kita ngelayanin seorang remaja, dia dicabuli oleh omnya sendiri saudara.
ya. Dan ini melukai hati dia, saudara. Dia nggak bisa lupa kejadiannya, dia selalu ingat. Apalagi omnya suka sering main ke rumah dia ketakutan, dia nggak berani ngomong. Ya, dia diancam, saudara. Waduh. Jadi ada yang dilecehkan oleh guru lesnya. Itu ya, saudara, waktu saya pelayanan ke Australia ya. Itu sampai ada 6 perempuan, saudara. Itu hampir rata-rata sama. Diperkosa, dilecehkan oleh guru les private-nya. Ada yang guru pianonya, guru math-nya. Ya, itu terjadi, saudara. Ya, dan bahkan sampai ada yang pernah dihamili, akhirnya orang tuanya suruh gugurin. Sudah, coba bayangkan. Ya, jadi waktu kita memimpin dia, menolong dia, kamu lepaskan pengampunan atas guru kamu, siapa yang melecehkan kamu. Ya, misalkan maaf, namanya misalkan B, si B, saya mengampuni Bapak B, Tuhan. Saya akui saya sakit, dia telah menodai saya, melecehkan saya, memperkosa saya, tapi saya mau lepaskan pengampunan atas Bapak B ini. Ya, jadi itu dalam pelayanan konseling kita mendampingi orang yang terluka, kita bisa seperti itu, menolong dia ya sampai dia lepaskan semua. Bisa juga melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah tapi sudah meninggal, yang tadi saya bilang ya kan. Ya, kalau udah meninggal kejadiannya dia tapi belum pernah pemberesan dulu, dia belum mengampuni, mungkin tuh papanya mamanya, ya lepaskan saja pengampunan. Ya. Nah, tanda seorang mengalami kesembuhan batin adalah trauma dan kejadian yang melukai hatinya tidak akan hilang dalam ingatannya. Namun ingatan yang traumatis itu tidak lagi menyakitkan, tetapi sudah bisa melayani ya dan memberkati orang lain dengan pengalamannya. Jadi justru kita pernah mengalami ya luka batin nih. Ya, lalu kita sembuh nih, ya kan? Kita mengalami kasih Tuhan, kita pulih, kita kalau ingat kejadiannya kita udah bahkan bisa tersenyum ya. Kita bisa melihat bahwa masa depan kita Tuhan jamin ya. Akhirnya apa? Kita bisa menceritakan kesaksian kita kepada orang yang kita layani. Dulu saya juga pernah mengalami seperti kamu. Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan kamu. Ya, kita bisa bimbing orang tersebut, memuridkan dia. Jadi kan pesan Tuhan Yesus kan sebelum naik ke surga kan, pergilah, ya kan, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Ya, salah satunya lewat pelayanan kesembuhan batin ini, saudara. Ya, jadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu nanti prosesnya, demi proses Bapak Ibu bisa mengalami ya, sehingga kalau biasanya kan kalau tergantung ya, biasanya di gereja juga ada pelayanan yang sifatnya mungkin ada retret ya, ada yang healing movement camp ya, ada yang SPK, ada yang kalau Katolik juga ada itu ya, romonya kasih materi pemulihan ya. Memang pelayanan inner healing ini penting sekali, saudara, supaya ketika kita jiwanya sembuh, jiwa kita sehat ya, kita bisa menolong banyak orang lain ya juga untuk mengalami kesembuhan seperti kita. Seperti itu Pak Beni, terima kasih, Tuhan memberkati. Yang sangat clear ya dan bahkan detail sekali. Saya maaf nih, Bu Sandy sampai jam berapa? Karena Bu Sandy kan mau jemput putranya ya kalau ke airport ya. Ada bisa satu dua pertanyaan lagi kah atau gimana? Iya, silakan Ibunya, Pak. ya. Ibu. Oh ya, iya. Oke, Bapak Ibu mungkin saya kasih dua lagi karena beliau akan jemput putranya atau ibunya ya kalau ke airport. Saya silakan. Mungkin dari Pak, ini dari Jambi nih, jauh sekali teman saya dari satu pelayanan anak juga ini. Pak Yoel, silakan Pak Yoel. Sini banyak hadir Bu, kebanyakan pelayan-pelayan anak. Iya, puji Tuhan ya Pak, kita Ini saling Pak Yoel berbagi. ini dari LPA Jambi. Pak Gandhi ini ketepatan adalah salah satu teman saya pelayanan doa. Iya, shalom Bapak Yoel. Pak Yoel, silakan Pak Yoel. Dari Jambi kita ambil dari luar kota dulu ya, Pak. Kemudian di sini juga ya mungkin ada yang lain mungkin ya ada yang mungkin dari saya kasih waktu ke Sola ya. Sola, silakan Bu Sola. Terima kasih Pak Beni, tadi sih sudah ditanyakan oleh Pak Esra juga. Terima kasih Bu. Mungkin itu apa namanya Bro Martin tuh, karena kan Bro Martin ini salah satu yang ini nih. Ya, silakan Pak Martin mungkin tanyain. Ini juga ada masalah apa dengan Martin? Sola? Enggak, Pak Martin juga yang minta supaya materi ini disajikan gitu. Oh, oke. Oh, jadi mungkin ya. Martin ada pertanyaan? Atau sini juga ada salah satu pendeta senior di Bekasi ini Bu, namanya Pak Yohanes Nur. Ini sama-sama hamba Tuhan. Oke, saya berikan dulu yang lain ya. Saya tahan dulu karena nanti ini pertanyaan lebih mendalam. Mungkin kepada Diana ini dari Amerika kalau nggak salah. Dia ada di Amerika. Dia ada Gladys dari Australia juga Bu. Jadi
Ini ada dari hampir seluruh dunia juga hadir teman-teman. Tapi di sini ada campur ya, ada alumni juga, ada yang non alumni. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Atau Kak Ina. Ini Kak Ina ini punya satu pengalaman menarik nih Bu. Bukan masalah akar pahit ya, tapi suatu yang menarik mungkin bisa dipelajari. Silakan Kak Ina. Dari Depok nih Bu. Halo, Kak Ina, silakan. Kalau Sola dari Cilegon. Kalau nggak gangguin gue, lo nggak demen ya? Ya, suaraku kedengeran ya? Nggak sih, sebenarnya aku pernah punya pengalaman aja sih, Bu. Jadi cuman saran, memang sebenarnya seperti yang Ibu bagikan tadi, kalau kita sharing atau cerita atau apapun, seharusnya kita mencari orang yang tepat. Jadi bukan cuman ada kita bisa mengeluarkan unek-unek atau beban atau apa, tapi paling tidak dia ikut mensupport kita gitu. Saya sih kurang setuju sama Ibu, mungkin karena saya punya pengalaman. Punya pengalaman. Tuh, dia kalau gua ngomong ikut ngomong, susah. Woi, quiet. Jadi saya punya pengalaman begini. Dulu kita waktu anak-anak masih kecil, kami punya seperti kelompok ibu-ibu, kita ada doa, ada segala macam, sampai satu ketika mereka ingin tahu, kesaksian dong nak, gitu. Terus saya cerita nih Bu, nggak ke banyak orang, satu orang, tapi esok harinya itu cerita udah sampai ke Irian Jaya, gitu. Dari situ saya langsung, kayaknya nggak nih, ini nggak boleh saya cerita-cerita. Jadi kurang setuju sama Ibu, katanya kita harus jujur, karena saya pikir dia akan menjadi teman saya ketika saya sharing. Katanya besok udah sampai sana, besok orang pada mintanya, adik-adik juga pada sharing dong, kagak gua sharing dah, saya bilang gitu. Mendingan gua cerita sama bapak gue yang di surga sana, karena nggak akan bocor, saya bilang. Karena itu sampai Bu gitu. Nah, kenapa saya tidak takut, tapi kalau cerita itu sampai kedengaran ke anak-anak, saya cuman ingin protek anak-anak saya. Jadi karena itu kan orang tua sama orang tua, takut nanti bocor ke anaknya, terus anaknya ke anak saya gitu. Jadi itu pengalaman saya, sehingga sampai sekarang saya bawa gitu. Jadi saya nggak akan, kemarin 2 atau 3 minggu yang lalu kami undang juga salah satu hamba Tuhan, sampai dia chat, tadi saya nggak dengar Ibu ada sharing nih, terus saya gangguin Bu, saya memang tipikal pengganggu Bu. Saya bilang gini, hamba Tuhan pengen tahu aja, saya bilang gitu, dia ketawa. Kenapa Bu? Enggak nanti saya sharing sampai lagi ke para sahabat, saya bilang. Tapi puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu enggak tersinggung dengan saya. Tuh tipikalnya begini Bu, suka bercanda gitu. Kalau anak saya suka bilang, mama tuh ekstrovert, jadi ke siapa aja mama bisa welcome. Nah, jadi dari cerita Ibu tadi saya cuma ambil satu kesimpulan, memang kita mesti mencari tempat yang tepat, karena supaya nggak bocor. Oke, kita sama-sama berdoa, sama-sama apa segala macam, sama-sama kenal Tuhan. Tapi saya nggak tahu kenapa dia bocor waktu itu. Kedua, saya kurang setuju juga kita jujur gitu. Karena tadi itu pengalaman itu pengalaman saya ya Bu. Itu pengalaman saya mungkin 15 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang saya keep sendiri aja. Saya keep sendiri, saya cuma cerita sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan lu tahu deh, di otak gua sama di hati gua lu tahu udah deh gitu. Jadi kalau ada yang mau tanya, saya juga cuma lihat. Enggak, saya akan cerita 50% juga tidak. Paling ya 30 lah gitu. Masih ada sisa-sisanya sedikit. Itu aja sih Bu. Thank you Ben. Iya, terima kasih Bu Ina Huta Barat ya. Jadi pengalaman kita masa lalu itu memang menentukan mindset kita ya. Cara berpikir kita kan dibentuk dari pengalaman masa lalu kita. Jadi orang-orang yang pernah memang punya hati yang tulus ya untuk dilayani, tapi ketemu orangnya yang memang akhirnya membongkar justru apa yang dia ceritakan, ya ini kasus ya. Bukan hanya Bu Ina tuh bukan sendirian, banyak juga tadinya di mentoring kami yang seperti Bu Ina ini ya. Dan akhirnya ya puji Tuhan dengan berjalannya waktu ya, karena memang hatinya benar-benar mau pulih ya, akhirnya ada komunitas yang benar-benar akhirnya bisa dipercaya ya untuk membawa mereka akhirnya pelan-pelan perlahan melepaskan ya. Memang tidak langsung, tidak mudah, karena untuk seseorang yang sudah tidak percaya ya dengan orang itu kan sulit ya, untuk mengembalikan kepercayaan itu butuh waktu ya. Dan belum tentu lagi dia bisa percaya gitu. Dan memang ada yang mengalami seperti Bu Ina. Jadi kembali lagi ya, proses dari kesembuhan adalah kejujuran, keterbukaan adalah awal dari pemulihan.
Ya itu kan kalau kita kembali kepada firman. Tapi kalau kembali kepada pengalaman hidup seseorang seperti Bu Ina tadi memang belum punya orangnya. Bu Ina nih bukannya tidak mau kalau saya lihat, tapi karena pernah ketemu orang yang tidak tepat. Dan itu kan jadi mental block ya. Pengalaman kita bisa jadi mental block. Jadi keyakinan kita seumur hidup bahwa wah saya nggak pernah berani lagi deh untuk melakukan ini. Kenapa? Karena pengalaman kita. Nah itu memang nanti akhirnya saya percaya ya dengan Bu Ina juga punya sikap hati yang benar, dia juga mengandalkan Tuhan, nanti Tuhan akan tuntun langkah demi langkah. Karena kan kita percaya Bapak Ibu ya, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Bu Ina hatinya sungguh-sungguh ingin dipulihkan. Saya percaya nanti Roh Kudus akan menuntun Bu Ina. Ya, dengan proses demi proses yang Bu Ina lewati. Ya, jadi thank you juga Bu Ina buat masukannya. Tuhan berkati ya. Makasih Bu Sandy. Nah ini terakhir karena mungkin Ibu Sandy akan berangkat ke airport ya. Jadi saya kasih kepada teman-teman yang akan mau bertanya. Ini sesuatu mungkin kita bisa sharing ya, mungkin bukan soal pengalaman tapi mungkin juga pengalaman yang lain. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya solusi mungkin ataupun juga satu pengalaman dari Ibu Sandy untuk dalam khususnya masalah healing ini ya. Karena saya lihat seperti paku ya, kalau paku dibikin di kayu itu kan kalaupun dicabut masih ada sisanya ya. Artinya luka itu masih kadang-kadang tidak bisa tersembuhkan secara cepat, tapi akibatnya yang tadi satu kunci yang saya lihat itu bahwa perlu ada pemulihan itu adalah karena kejujuran, keterbukaan, dan bagaimana menerima diri sendiri ya. Karena kadang-kadang tidak menerima diri sendiri ini menjadi akar masalah. Akhirnya tidak bisa menerima orang lain. Oke, yang lain mungkin silakan nanya, mungkin siapa lagi ya? Pak Yoel dari Jambi, atau Pak tadi ada Pak? Ya Pak. Silakan, Anda mau bertanya Pak? Shalom Pak Beni. Shalom ya. Ya, saya sih masih belum Pak Beni menyimak dulu mengikuti ini. Ya, makasih kehadirannya Pak. Ya. Oke, tadi ada tadi Pak Michael ya, udah diri keluar kali ya. Oke. Ada yang mau mungkin Martin atau Diana atau James mau nanya? Gladys? Atau ini terakhir nih? Enggak Bang, Pendeta aku besar baru. Ya? Oke, siapa? Silakan Pak Yonas Nur. Mau nanya aja nih, pembicara nih apa hubungannya dengan Roni Sujak ya? Bapaknya. Saya anaknya Pak Yohanes. Oh, anaknya. Iya. Kalau papinya itu sahabat saya. Iya, pasti. Oh, terima kasih nih boleh bertemu dengan sahabat papi saya. Almarhum. Luar biasa. Maminya beliau ini sahabat saya. Ya, oh iya, Pak Yohanes. Bicara CMN Pak. Saya bilang istri saya, Ma, ini kayaknya sama kayak Ibu Wanda nih yang ngomong. Saya baru mau jemput Ibu Wanda ini Pak Yohanes datang. Iya, dari Amerika. Dari Amerika ya Pak. Baik. Oke. Ya, baik, selamat malam hamba Tuhan yang luar biasa. Ini generasi Bekasi ini harus bangkit ini. Ini Pak Esra, ini tangkap dong Pak Esra. Siap Pak ya, siap. Ya, tangkap nih. Ya, jadi begini Bu, tadi Ibu sampaikan ada salah satu poin karena saya terlambat masuk, saya baru selesai ada kunjungan jemaat yang sakit. Saya sudah ingat ada acara ini, tapi karena saya harus prioritaskan jemaat, sehingga saya lupakan dulu Pak Beni Tunggul yang profesor saya ini. Bisa. Tadi Ibu di akhir-akhir dari apa yang Ibu sampaikan yaitu mengampuni orang yang sudah meninggal. Itu gimana tuh? Iya. Orang yang sudah meninggal itu juga bisa diampuni. Iya, jadi gini Pak. Entar dulu, bukankah ada firman Tuhan berkata orang yang mati dan orang yang hidup itu kan ada jurang pemisah yang tidak bisa lagi dijumpai. Tapi Ibu tadi bilang diampuni. Ini yang saya pengen tahu juga. Silakan Bu, terima kasih. Iya Pak Yohanes. Jadi orang mati, orang hidup kan emang sudah tidak ada hubungan. Masalahnya si anak ini masih menyimpan kepahitan sama papahnya yang sudah meninggal. Ya, sedangkan pada waktu papanya hidup, dia memang belum sempat mengakui itu. Jadi dia tuh masih terintimidasi gitu loh dengan kepahitan dia sama papahnya. Ya, papanya kan sudah meninggal. Ya, papa kamu sudah meninggal. Kenapa kamu masih ingat-ingat terus kesalahannya? Gitu ya. Orangnya memang sudah meninggal, tapi kan kesalahannya nggak bisa dilupakan gitu.
Nah, jadi kita mengarahkan, ya sekalipun papa kamu sudah meninggal, kamu masih mengingat terus kesalahan, sekarang waktunya. Ya, papa kamu pun kan sudah tidak ada gitu. Ngapain kamu simpan terus kesalahan kamu? Jadi ampunilah kesalahan papa kamu. Seperti itu maksudnya Pak Yohanes, bukan berarti memang kalau secara konteks teologi orang meninggal dan orang hidup itu kan sudah tidak ada hubungan. Tapi si anak ini masih menyimpan kepahitannya sama papanya yang sudah meninggal. Ya, jadi kita bantu dia untuk tetap melepaskan pengampunan sama papanya supaya jangan berlarut-larut, apalagi papanya sudah nggak ada, kamu terus nyimpan dendam. Itu kan tipu daya iblis, membuat anak ini terus terjerat dalam luka batinnya, kepahitannya. Ya, justru dia menyesali, kenapa papa keburu meninggal, saya belum sempat ngomong, saya belum sempat nyatakan perasaan saya, kekecewaan saya sama beliau begini-begini. Ya dia bahas terus, orangnya udah nggak ada, dibahas terus, ya kan nggak ada gunanya gitu. Jadi ayo kamu lepaskan pengampunan sama papa kamu. Ya, pengampunan itu tidak mengubah masa lalu kamu, tapi pengampunan itu mengubah masa depan kamu. Kalau kamu terus tidak bisa merelakan hati kamu untuk mengampuni, apalagi papa kamu udah nggak ada, kamu terus hidup dalam penyesalan, mau dibawa kemana masa depan kamu? Kalau kita menyimpan kepahitan kan kita yang rugi. Kayak orang, kalau orang pahit itu kan dia minum racun berharap orang lain yang meninggal kan, padahal dia yang minum racun. Ya, artinya apa? Ada tipu daya iblis yang berusaha membelenggu anak ini sehingga sampai tidak bisa mengampuni papahnya. Jadi konteksnya kepada sakit hatinya si anak ini yang masih hidup, Pak, yang harus kita bantu supaya dia tidak hidup dalam kepahitannya terus. Oke, ya, Baik, makasih. Jadi maksud saya jangan sampai dia pergi komat kamit di kuburan begitu, Bu. Oh enggak, iya betul Pak, betul. Ya. Komat kamit di kuburan, bawa duka lagi kan, ada kemenyan, ada Iya. Jangan sampai di sana, Papa, ini saya datang, Yohanes Nur, Papa, dulu saya luka dengan Papa bakar menyan, jadi wangi-wangian, jangan. Betul, itu sih, itu udah sesat Pak kalau kayak gitu, betul Pak. Ya, itu. Yang kedua, Bu, yang kedua jangan sampai juga ada kalimat lagi bahwa ini ada penginjilan kepada orang mati juga. Kita datang aja menginjil Bapak. Jangan juga. Nah, iya, itu teologi yang lain itu Pak. Ya, jadi maksud saya gini, dipagar saja bahwa kita lebih kepada pribadi anak yang sedang luka. Nah, ini yang kita pagar bahwa bukan kepada orang yang sudah meninggal, tetapi kepada orang yang masih hidup. Anak yang sudah luka batin ini. Begitu. Soalnya ada dokter satu juga, ini dokter teologi juga, Bu. Pak Esra Simorangkir itu dokter treatment, diam-diam aja itu. Cuman, dokter teologi yang di atas profesor teologi ya. Saya ini enggak, Bu. Iya betul Pak Yohanes, setuju Pak, betul. Salam untuk Mami. Iya Pak. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ini satu lagi Bu, ini saya yang paling utama. Mike Andrew mungkin Pak Andrew mau tanya. Saya sebutin semua supaya semua dapat ya. Ada yang bertanya Pak Mike Andrew? Atau yang terakhir Sondang? Bu Sondang? Halo, Bu Sondang mau nanya? Oke, ada Lita. Ini terakhir ya, karena Ibu Sandy mau jemput ibundanya, Bu Wanda. Oke. Atau James ada yang bertanya? Oke, saya rasa sudah pada jelas Bu ya. Atau Gladys? Oke, ya mungkin saya rasa sudah pada mengerti dan penjelasannya cukup jelas Bu ya. Jadi ada dua kesimpulan yang saya lihat yang paling utama dalam PA malam ini. Pertama, kita haruslah mencabut luka batin itu kepada sedalam dari akarnya ya. Jadi bukan pada buahnya, pada ranting atau pohonnya, tapi pada akarnya, karena itu yang paling pokok dalam permasalahan. Yang kedua, saya lihat bahwa luka batin itu adalah satu strategi iblis untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, bukan hanya secara pribadi tapi juga menular kepada yang lain. Nah, ini yang kita harus hadapin. Jadi biarlah kita sekarang menyelesaikannya dengan pemulihannya, perlunya satu keterbukaan dan kejujuran, dan kita mengalami dan menghidupi Kristus dalam hidup kita. Itu adalah kesimpulan yang saya lihat, dan terima kasih
kepada Ibu Cindy Sujak untuk malam hari ini. Sungguh luar biasa. Semoga nanti ini menjadi sesuatu bukan saja menjadi guidance, tapi menjadi sesuatu yang dimana akhirnya juga memberikan berkat bagi orang lain, Bu ya. Kayak orang Jawa bilang ketok tular kepada teman-teman sehingga ini bisa menjadi suatu membangun kembali umat Tuhan yang saat ini. Saya lihat memang Bu ya, pada masa-masa sekarang ini yang masalah yang paling trauma itu, yang paling krusial itu adalah luka batin ya. Saya lihat banyaknya hancur keluarga sekarang ini dengan adanya masalah-masalah yang timbul di dalam kehidupan sosial adalah luka batin. Dan ini bahkan banyak gereja sekarang, yang paling lucunya Bu, bertumbuhnya gereja di Indonesia ini gara-gara luka batin. Percaya nggak? Jadi bukan karena panggilan pengutusan, tapi karena luka batin. Akhirnya terbentuklah gereja yang sama, tapi tidak tembok. Biarin. Pak Yonasus lalu para pendeta pada tersenyum-senyum Bu, karena itu faktual kok. Ya kan, makanya pemurnian dimulai dari rumah Tuhan dulu, Pak. Semuanya harus dari rumah Tuhan ya, dipulihkan ya, Pak ya. Terima kasih Bu ya. Untuk menutup PA kita malam ini, saya minta dengan hormat kepada ini terpaksa lengkap panggil Dr. Ezra Simorangkir MTH. Silakan Pak. Siap, Prof. Siap. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh menikmati jamahan-Mu lewat anak-Mu, Ibu Sandy. Kami percaya Roh Kudus yang menyatakan kepadanya, dan itu kami terima. Kami bersyukur buat pengajaran, bahkan sharing kami malam hari ini. Berkatilah kami seluruhnya, Bapa, agar kami juga mampu dipulihkan, disembuhkan, dan bahkan kami juga mampu menjadi saluran pemulihan, penyembuhan buat orang-orang yang mengalami luka batin. Anak-Mu, Ibu Sandy, yang sebentar akan menjemput Ibunda, Tuhan berkati. Pertemuan mereka adalah pertemuan yang luar biasa, pertemuan yang diberkati oleh Tuhan. Ini syukur kami, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ezra. Kembali ke kami Bu, atas nama PA para sahabat mengucapkan terima kasih. Semoga nanti pada yang akan datang Bu ya. Mungkin kita ini ada pemikiran untuk membuka training Bu ya. Mungkin nanti Bu bersedia jadi pembicara ya. Jadi Pola akan undang. Prof, minta nomor teleponnya Bu Sandy ya, Prof. Ya, siap, itu saya beri Pak. Iya, Pak Yohanes. Terima kasih Bu Sandy. Bu Sola Gratia, Bu Ina, Bu Sondang, Bapak James, Bu Diana, Bu Esther, Bu Gladys, Pak Martin, Pak Mike, Pak Rudi, Bu Diana, Pak William, Ibu. Ya, semua bye. Tuhan berkati. Pak Ezra, Pak Yohanes, Pak Beni pamit, Pak William. Sampai jumpa semua. Tuhan berkati. Mari semua. Ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu. Mari. Ya, Tuhan berkati. Ya, Pak Ezra udah keluar ya tadi? Belum ya? Oh, tadi ya saya mau tadi ya. Demikian teman-teman, yang mungkin teman-teman yang belum yang kita mau ada rapat lagi setelah ini sedikit sebentar. Teman-teman yang mungkin yang di luar daripada kelompok PA sahabat, khususnya yang para alumni, bisa mengundurkan diri ya. Oke. Mike Andrew kepada silakan Mike Andrew ini apa? Alumni bukan? Ini si Andrew siapa sih? Ini Mike Andrew ini nama samarannya Andri atau Andri itu lagi? Andre. Oke. Saya memang nggak bisa lama karena saya maaf ya. Misalnya kami hari Kamis itu di keluarga ada 2 malam, betul saya undur ya. Tapi apakah yang harus kita bicarakan Sola? Ada 10 menit lagi Sola. Sola apa yang mau bicarakan? Halo. Ya. Sebentar. Ya.
Kayaknya untuk kalau kita sih udah ya kayaknya ya Ben ya. Cuman untuk minggu depan siapa ya ininya ya? Itu aja deh, udah hubungin si Pak itu yang dari STT itu. STT Bandung itu. Temanku tuh. Udah tapi nggak bisa. Kapan Oh itu bisa? kan yang untuk minggu ini. Minggu depan siapa ya? Saya lupa ya. Kayak ini Tahu. ingat nggak Minggu sih? depannya lagi Pak Bambang Nursena kan udah oke 2 minggu lagi. Kak Ina yang tahu. Coba buka lagi. Saya sorry, Bentar. kurang tahu karena saya nggak ikut kemarin kan karena maklum saya minggu Sama. Jadi lu jangan ngeledek-ngeledek ya. Gue juga kagak ikut. Mau main lempar-lempar aja loh. habis. Minggu depan itu siapa ya? Aku kok lali ya. Bukan orang Bandung ya, bukan. Enggak bisa. Temanya sih Singamaraja Muslim, jadi Muslim. I like that. Kan bener kan, saya bilang kan, sebentar lagi si Singamaraja jadi Muslim gitu. Bener juga muncul ya. Udah muncul. Sebentar lagi Walter Morgan City keluar lagi nih. Aja Bang. Aku udah proyeksi karena aku lihat sudah ada gerakannya kemarin itu kulihat. Kan besok tanggal 8 tambah 7 tanggal 15 ya? Tanggal 15 Juli ya, Kak ya? Apa temanya? Aku kurang lihat. Si Lucy kali yang tahu ya. Buka contekannya lah. Aku tuh ini Kak Ila gimana? Coba lihat nanti soal yang dikirim. Aku pakai handphone Kak nih, lagi nggak ini. Nanti di grup aja deh. Di grup aja ya. Oke. Jadi Sampai itu, minggu depan. Aku udah itu buku siapa ya? Atau ini tadi. Oh ya tadi nanti yang di post sama Enos tadi di grup nanti mungkin bisa jadi pertimbangan tuh ya teman-teman. Nah, maksudku gini soal kita ini kan selama ini kan hanya internal. Kalaupun ada yang luar kan, maksudku bisa nggak kita buat salah satu seminar atau lokakarya yang pesertanya seluruh gereja gitu? Itu maksudku. Jadi itu kan sempat jadi wacana, Ben. Nah, kalau masalah itu kita sempat jadi wacana untuk kita bicarain itu. Gampang lah ya. Maksudnya supaya karena gini, kalau hanya kita saja, pesertanya ya di Nata Barat saja, ini Lumbing. Iya. Maksudku kita punya impact gitu. Makanya kenapa aku sekarang mau yang membuat 4 topik kemarin itu karena aku udah penelitian saya baru ini itu yang sekarang dibutuhkan. Karena contoh sekarang gereja itu sudah bergeser. Kemarin kan pernah kritik itu dari GBI, makanya di GBI itu kemarin bikin salah satu rakerda, salah satunya adalah kritik saya dari gereja sekarang lagi sibuk karena lagi masa recovery ini mereka takut kehilangan jemaat ya kan, karena jadi maaf ya transisi dari online ke offline tuh jadi ada kayak satu lag gitu ya, ada satu. Nah ini makanya mereka gereja jadi sekarang malah ini yang seumuran kita nggak usah disuruh gereja, maksudnya online aja. Ya, bukan soal itu, enggak. Akibatnya jadi gini, orang jadi kecenderungan tuh mencari pindah gereja, ngerti enggak? Dari gereja itu jadi akhirnya kekacauan terjadi. Nah, jadi sekarang gereja ini sekarang berjuang sekarang bukan menjadi kualitas pelayanan, tapi menjadi kayak entertain gitu maksudnya. Ya, yang khawatirnya juga malahan orang jadi nggak menetap, Ben, gerejanya. Ya, itu tidak bertumbuh yang tadi katakan. Iya, nggak bertumbuh, nggak. Jadi dia banyak jajan, jadi banyak jajan di luar gitu. Itu yang terjadi fenomena sekarang. Jadi karena pendeta ini sekarang jadi dia nggak fokus gitu. Belum lagi bicara operasional gereja toh. Iya. Nah, problemnya adalah pada saat nanti ada satu masalah atau ada kejadian baru cari gereja. Kalau meninggal, iya kalau meninggal, kami ngalamin. Atau meninggal atau apa baru nyari gereja. Aku ngalamin di gereja itu kalau meninggal baru cari kita gitu kan. Iya emang. Itu masalahnya. Malam Ben. Oh malam James, gimana James? Oke. Buat rekan-rekan sorry ya, hampir 4 bulan saya nih nggak aktif karena memang tabrakan dengan Jumat. Kan saya ada pelayanan kul itu ada 13 keluarga tiap Jumat itu. Maka pas hari Kamis ini tiap hari Kamis ini atau di luar Jumat saya pasti terlibat. Nah, malah aku hari Kamis nggak bisa karena hari Kamis itu doa keluarga kita. Jadi saya tuh kamu Kamis malah ya?
Hidup 2 keluarga saya. Jadi saya dan anak istri saya, itu memang harinya. Tapi karena hari ini karena demi kawan-kawan dan demikianlah. Luar biasa. Jadi saya minta maaf buat teman-teman aja, karena saya udah bilang waktu itu ke Jenny, ke Sola, Jumat itu cool, nggak bisa dirubah memang Sabtu lah. Jadi memang. Ada maaf bagimu, James. Terus tadi Benny benar itu Ben. Jadi memang kalau kita, karena sekarang gini, gereja lokal ini kan ada problem karena memang sekarang benar, jadi banyak orang bukan melihat pelayanan yang langsung direct, tetapi dia kan pakai media. Karena media ini kan hanya menikmati aja kan, dengar khotbah ini, lempar ke sana. Jadi artinya apa yang disuka dia yang didatengin. Jadi oleh karena itulah sekarang gereja kami mengaktifkan cool. Kalau di HKBP itu Pertamiangan Week namanya. Iya. Justru itu sekarang yang jadi jemaat itu dipegang dengan cool. Kayak saya nih di komplek rumah saya ini, saya 13 jemaat dari gereja kita di bawah pengembalaan saya. Jadi model sekarang begitu. Iya, jadi itu salah satunya. Itu namanya pemberitaan. Karena apa? Karena mereka kan ada yang takut beribadah, masih ada karena bayi. Nah, tapi karena dia dekat dengan tetangga dengan saya, ketika kita lakukan pendekatan dengan cool, malah justru kita bisa pegang jemaat untuk tidak pindah-pindah. Itu jadi cool itu yang diaktifkan kelompok sel lah kalau kita anggap. Iya, paham. Karena memang sekarang kelemahan itu pemuritan. Karena kan mereka kan tidak kalau secara organisasi tidak terkader, mereka hanya sebagai simpatisan kebanyakan. Itu James ya? Nah iya, benar. Jadi simpatisan benar. Nah makanya itu yang sekarang clear. Makanya kemarin waktu Rakerda GB itu kan salah satu masukan saya tuh. Karena saya lihat jadi pendeta itu stres itu bukan karena jemaat juga, masalah overhead kan. Benar kan James? Masalah overhead. Wow. Kemudian gedung udah besar, listriknya bagaimana, airnya belum lagi pekerjaannya. Betul itu. PK-nya kan mikir itu kan. Makanya saya pahami. Jadi gini, salah satu yang Benny bilang begini, rupanya jemaat ini untuk memberikan perpuluhan persembahan itu berbeda ketika ketika dia pakai media sosial melalui YouTube, melalui streaming, itu jelas bisa sangat-sangat timpang ya. Ketika datang ke gereja, itu kolekte itu bisa dirasakan. Nah, pertanyaan kita begini, kenapa ketika di gereja orang memberikan perpuluhan dengan persembahan itu lebih terbuka atau terpaksa ketika diberi kebebasan melalui pakai ini sekarang rekening pakai justru nggak masuk. Tahu nggak kuncinya kenapa, James? Sama ketika kau naik motor nih, ya, kau takut sama polisi seragamnya atau orangnya? Ya itu. Itu seragamnya. Itu kan. Makanya di gereja dia lihat seragamnya, gitu kan. Nah kalau dia di online dia lihat orangnya, nggak ada orang ini kok. Makanya kan, sorry ya, kalau soal kayak persembahan atau apa kan makanya berbagai macam tekniknya. Entah yang dijalankan, entah yang taruh di depan, kalau entah pakai amplop, itu kan itu kan sorry ya, tapi kan dalam tanda petik itu teknik. Nggak mungkin lah orang naruh receh kalau di amplop kan gitu. Dibandingkan kalau kantong misalnya. Ini ada cerita yang unik soal selama online. Ini online nih dari gereja. Nah, nanti ada orang pada hari Senin itu datang ke rumahnya minta kolekte. Ada gereja gini. Oh ya? Ada gitu. Ada. Aku ketemukan orang begitu. Gereja mana, Ben? Nggak usah cerita lah. Saya kan mereka cerita ke saya, kadang-kadang saya ketawa. Ini debt kolektor atau Ada. Itu di gereja mamaku. Jadi gini, bukan datang, Den. Jadi sebulan sekali mereka datang ngambil. Toripe. HKBP, Ujung Menteng. Toripe apa? HKBP itu mamaku. Bukan. Jadi waktu mereka masih online, kan ada dua pemikiran. Kebanyak juga yang janda, ibu-ibu nggak ngerti gitu. Jadi mereka datang sebulan sekali tuh ngambil. Dan ini setiap minggu. Ya iya, mestinya kan tiap minggu.